Sayang. Cepat telepon pinjam duit. Jangan buang waktu aku. Nama aku Wong Chen. Biar bisa dapat duit buat obatin ibu. Aku ditipu diajak kerja ke luar negeri. Nggak nyangka duit nggak dapat, malah bangkrut total. Nggak mau main lagi. Berhenti! Hutang 400.000 masih mau kabur. Hei, orang! Buka semua bajunya. Tunggu sebentar. Batu jauh ini lumayan. Kalau nggak boleh. Ini pesaka keluarga aku. Kalian ribut apa? Aku punya kemampuan tembus pandang. Wait. Kalian ribut apa? Nona Miao Miao. Orang ini hutang 400.000 sama perusahaan kita. Mau kabur lagi. Kalau gitu, seret keluar jadi babi. Babi. Itu sebutan di kompleks ini. Buat ternak yang udah nggak ada nilai. Artinya, perlakukan orang kaya babi. Waktu masih hidup, peras keluarganya. Lo mati, bongkar jadi onderdil jual. Siapa bilang aku nggak bayar? Sekali ini aku bisa menang balik. Benar-benar nggak tahu diri. Menang balik. Kamu pakai apa menang? Pakai batu di perut kamu. Berani main nggak? Kamu nggak punya apa-apa. Apa hakmu main sama aku? Bukan kamu. Nona Miao Miao. Putaran ini, aku mau main sama Nona Miao Miao. Kenapa aku harus setuju? Cuma karena dadu itu. Pokoknya 18 poin. Kira kamu beneran punya kemampuan. Beneran. Ternyata beneran 18 poin. Nona Miao Miao. Dia tadi terus ngintip dadu. Aku itu terang-terangan. Bawa ke bawah. Aku benci laki-laki yang sok pintar. Kamu. Perempuan sialan. Jangan sampai jatuh ke tanganku. Kalau enggak, pasti ku bikin kamu malu. Cepat. Defensif. Pang Piao. Aku bisa bayar utangnya. Asal aku dikeluari. Aku jamin. Sayangku. Biarin kamu pura-pura. Di sini aja, tunggu mati. Nah, masuk sini jadi babi. Masih mau keluar. Besok kali antre dari awal. Pada diem aja. Jangan melongo ke sana sini. Katanya nanti bos dari kawasan lain mau milih orang. Nggak tahu berapa ekor babi ini bisa laku. Kalau nggak laku, Ya, dibongkar. Nggak bisa. Sekarang aku punya kekuatan khusus. Banyak kesempatan cari duit. Nggak boleh mati di sini. Harus cari cara buat pergi dari sini secepatnya. Bang Fo, memilih Yemuksi lagi? Tambang kita baru aja ngebuka area baru. Butuh beberapa yemuksi buat ambil batu. Mudah-mudahan keberuntungan babi-babi ini beneran bagus. Kita tambang jadi Yemuksi. Nggak usah jadi babi yang dijual potongan. Bos datang milih barang. Pada semangat dikit. Dua tuan besar, silakan pilih. Asal bisa kena batu. Kekuatan khususku bisa pakai. Aku mau ke tambang. Aku mau jadi yemuksi. Bang Fo, aku mau jadi Yemuksi. Aku juga. Dia. Bang Fo, pilih aku. Kamu juga berhak. Dulu sok-sokan di kasino. Sekarang jadi babi masih nggak tenang. Bang Fo. Aku bisa milih batu. Om Po, kamu pilih aku aja. Bang Fo, jangan percaya omong kosong anak ini. Dia cuma orang yang habis duit judi.
Aku nggak bohong. Kamu bawa batu intip di saku. Kelihatannya hijau terang. Padahal di dalamnya penuh serat. Ini batu dari tambang baru kan? Kok kamu tahu? Berani ngomong besar? Bos, bocah ini licik banget. Dulu di perusahaan, dia ngintip dadu buat curang. Bos, Mani ketiga tasbih, bos, ada retak di dalam. aku aja bisa lihat. Apalagi lihat batu. Gampang. Bocah ini. Keluarin. Aku mau lihat. Apa dia punya kemampuan? Bocah, sialah. Kamu sebaiknya nggak bohong. Kalau nggak, aku bikin lebih menderita daripada dipotong-potong babi. Gimana cara kamu buktiin bisa lihat batu? Asal bos kasih kesempatan. Aku pasti bikin bos untung gede. Paco, jangan dengar omongannya yang manis-manis. Bocah ini masih utang ke kasino kita. 400.000. Lepasin aku. Nanti ada yang bayarin utangku. Ini Myanmar. Siapa yang mau bayarin utang si imut ini? Uang ini bos yang bayar. Apa dasarnya kamu pikir aku bakal bantu kamu? 400.000 ini cuma uang tebusan nyawaku. Tapi aku kasih bos lihat batu. Bisa bikin bos untung miliaran. Baiklah. Hari ini aku kasih kamu kebetulan aku baru dapat bongkahan mentah. Kalau kamu bisa pilih yang bagus, ikut aku. Kalau kamu nipu, kedua matamu ini biar tinggal di sini. Bos, beneran percaya bocah ini bisa lihat batu. Kalau bocah ini berani nipu aku, selain kedua matanya, nyawa juga harus tinggal. Batu-batu ini udah aku periksa. Yang bagus udah diambil. Hari ini kamu mati. Udah buang banyak potongan batu. Aku lihat kamu sama sekali nggak bisa bedain mana yang bagus. Dojo Kaisar Hijau, kelas atas. Aku udah jadi ahli batu selama belasan tahun. Cuma di tempat lelang pernah lihat batu jok kaisar hijau. Tapi belum pernah potong batu mentahnya. Kamu, babi kecil yang bicara seenaknya. Ambil sampah sembarangan. Berani bilang itu jok kaisar hijau. Bos Joe, anak ini cuma mau buang-buang waktu. Menurutku, jangan banyak om. Langsung bawa keluar, potong-potong dan kasih. Mata tembus pada aku nggak salah. Cahaya hijaunya sangat kuat. Warnanya pekat dan murni. Bukan cuma jok kaisar hijau, tapi mungkin juga kualitas terbaik. Potong mengikuti garis ini. Apa itu omong kosong? Setelah dipotong, baru tahu. Bawa mesin potong batu. Pura-pura kayak bener aja. Sayangnya, nggak punya kemampuan. Barang-barang milik Bos Joe. Biasanya yang ngecek adalah Guian. Yaitu master batu. Babi kecil nih, sial banget. Bos, gagal. Masa sih? Jok Kaisar, hijau kelas atas apaan? Menurutku, kamu itu sayang banget. Habisi. Anak muda, aku sudah peringatkan kamu. Bisnis batu ini dalam banget. Babi kecil, imut sepertimu. Di kehidupan selanjutnya, pasang mata yang lebih awas. Nggak mungkin. Aku nggak salah lihat. Ini bukan batu yang tadi. Jelaskan di neraka. Cepat. Yang baru aku pilih adalah yang ini. Itu gue. Yang menyembunyikannya. Die Hong. Kamu cari mati. Beruntung. Untung pada saat kritis, aku dengar arah peluru. Kamu berani curi barangku. Batu ini sama sekali bukan jok hijau kekaisaran. Aku pasti nggak salah lihat. Aku cuma mau ciam-ciam ambil batu yang murah-murah. Ada duit diam-diam. Buat tambah uang belanja rumah. Kasih aku keberanian sebesar apa. Aku juga nggak berani mencuri jok hijau kekaisaran. Kamu takut kalau aku beneran bisa buka giok hijau kekaisaran? Posisi kamu nggak aman, kan? Bos, kalau bos nggak percaya, kita buka batunya sekarang. Kalau benar, aku nyembunyiin batu. Si babi ini mana tahu
Bos, lihat. Planet jok hijau kekaisaran. 1 gram aja 8 jok hijau kelas atas dengan air dan jenis terbaik. Batu ini minimal 1 miliar. Guiyan, curi 1 miliar dari aku? Aku salah, bos. Aku sementara kesurupan setan. Ampuni aku kali ini dong, bos. Tempat tanpa hukum yang seenaknya bikin orang mati. Kapan aja bisa kehilangan nyawa. Aku harus cari duit cukup. Kabur dari sini. Kamu memang punya bakat? Siapa nama? Nama aku Wang Chen. Oke. Kalau gitu, ikut aku. Mulai sekarang, kamu gantiin kerjaan Guiyan. Makasih, bos. Makasih. Akhir-akhir ini, aku di utara buka tambang baru. Batu-batu yang digali ini, semua kamu lihat dan tentu, aku juga nggak akan jahat sama kamu, asal kamu kerja. Benar. Cuma 10 juta. Anak manis aja yang mau kerja benar. Dengan kemampuan spesial aku. Kalau aku bisa kerja sendiri, pasti bisa sukses besar. Makasih, bos. Udah kasih aku kesempatan buat ngabdi sama bos. Cuma, aku mau minta izin buat keluar. Hak buat beli batu di pasar. Guiyan udah sama aku 5 tahun. Malah nggak berani ngajuin permintaan ini. Kamu lumayan berani juga sih. Lahan yang digali dari Jok kelas atas emang gak banyak. Tapi di pasar umum, pasar baru bagus tuh nggak terhitung banyaknya. Asal punya mata jeli dan nyali kekayaan. Nggak ada habisnya. Gue jodapu nggak takut anak buah serakah. Yang gue takut cuma anak buah nggak becus. Gue bisa kasih hak ini ke lu, tapi lu harus ngerti aturannya. Bisa dapat duit, itu kemampuan lu sendiri. Kalau mati di luar sana, jangan bikin repot gue. Ini dia Myanmar yang penuh dosa. Yang kuat, yang menang. Nggak ada yang peduli lo mati atau hidup. Paham? Beli batu butuh modal awal. Tapi gue sekarang nggak punya duit sebesar pun. Masa iya mau dapat untung tanpa modal? Batu jok ini nggak dipakai lagi. Itu semua sisa dari mesin potong batu. Limbahnya ada juga yang dikirim dari tambang. Sama matuan gue ya, dianggap batu sampah. Mau diangkut buat ngecor jalan. Meskipun nggak ada yang kelas atas. Batu jok. Tapi ada beberapa yang lumayan bagus. Pas banget buat modal awal. Bos, beli batu nggak? Beli sih, beli. Tapi lihat barangnya dulu. Kah? Lo salah tempat ya? Datang ke sini buat iseng. Batu injekan kayak gini, keluar kiri. Ada lo barang rongsokan. Di situ beli beton. Jangan ganggu gua dagang. Bos, di bisnis ini ada part. Dewa aja susah nebak jok. Bapak lihat aja nggak? Mana tahu itu barang rongsokan. Batu hitam ini, kulitnya pad, meskipun kelihatan kayak batu bara, tapi bintik hijau di atasnya masih hidup. Ini jarum yang nyerap warna. Itu tandanya warnanya udah mas. Nggak kelihatan sih. Adik, masih muda, mata kamu tajam banget. Tapi karena bos bilang, ini barang rongsokan. Aku cari orang lain aja yang mau beli. Adik. Aku mau. Harganya bisa diomongin. Satu yang teksturnya lembut, cuak bunga. Satu yang warna biru air. Yang ini, walaupun kualitas dan airnya, tapi warnanya hijau masih lumayan. Bulus ini nggak punya kemampuan tembus pandang. Ternyata bisa kualitas batu, dilihatnya udah hampir lumayan jago. Cuma nggak tahu kalau bisnis jujur apa nggak. Adik, tempat batu kamu ini mau dijual berapa? 50.000. 500.000? Aku minta 5 juta. Aku pasang harga tinggi dulu. Terus nego sama bos, perlahan turunin. Yang dia lebih gampang terima harga yang aku ajukan. Cuma 4 batu ini. Kamu minta harga selangit. Langsung minta 5 juta. Mending kamu rampok aja. Paling tinggi aku kasih 500.000. Sesuai harga pasar. Paling rendah mulai 500.000. Bos, ini cukup jujur. Tapi Ini belum cukup buat aku. 2 juta. 600.000. Beneran nggak bisa lebih? 1.500.000. Bos, kalau bisa dijual. Kalau nggak, aku cari orang lain. 700.000. Lebih dari itu, aku beneran nggak dapat untung. Jangan dong, adik. 800.000. Udah lumayan cocok sama yang aku harapkan. Ya udah, 7.000 aja. Ya udah, deal 800.000. Tik, kayaknya kamu cukup jago ya. Toko gue ini buka terus.
Nanti kalau ada barang bagus, Ingat datang lagi ke sini ya. Nggak masalah. ini 800.000. Kamu hitung dulu. Bener nggak jumlahnya? Pasti. Gampang banget. Langsung dapat 800.000. Enak banget sih. Jadi orang super kaya di Asia Tenggara. Makin dekat. Nah, barusan cuma karena Aku pakainya kampungan banget. Bosnya jadi bersikap nggak enak sama aku. Sekarang kan harga diriku Udah beda banget sama dulu. juga udah ganti penampilan. Kayak gini, nggak bakal lagi diremehkan sama pekerja. Oh, preman lokal. sekarang Harus pergi ke tambang buat ambil barang. Ini namanya Yemuksi dari Myanmar. Kalau dulu, aku nggak gantiin Kuyan. Mungkin juga bakal jalani hidup ngumpulin sisa-sisa. Jual barang ke Kayaknya aku harus kerja keras lagi. Biar dapat duit lebih banyak. pakaiannya rapi bang. Datang mau ambil barang ya? Aku pedagang jok baru. Kedepannya kalian, kalau ada barang bagus, Boleh jual ke aku. Barang bagus tentu. Tambang baru yang digali hari ini. Cuma nggak tahu, bos, mau kasih harga berapa? kalian nggak usah khawatir. Berapapun harganya, aku nggak akan kurang sedikit pun. Itu artinya nggak sanggup kasih harga tinggi dong. Dunia juli batu kita bukan yang sepadan. Kenapa berani kasih harga? Mana mungkin dapat bahan bagus para pekerja ini? Malah, Berani lakukan lihat orangnya. Jelas-jelas pengen picik aku. ada bahan bagus apa? Kalian tunjukin dulu aja. Kalau bos beneran mau, aku sih ada satu. Cuma nggak tahu bos, paham barang atau nggak? Coba bos lihat bukaan ini. Warnanya, kristalnya tuh. Setidaknya kualitas es. Ini mana batu jok asli? Jelas-jelas ini. Barang tempelan pal, di pinggirnya ditempelin satu potongan jok. Malah sengaja bikin bukatan. Biar aku lihat muka aku. Itu judi, serakah, dan ketipu. Bos, Kak, pertama kali beli barang. Aku nggak ambil mahal. 500.000 jadi. Kualitas batu ini gimana? Kalian tahu di hati. Tapi hari ini baru Kedepannya masih perlu kalian banyak bantuan. 10.000. Jual. Ya jual. Enggak jual. Cari orang lain aja. Bos paham bisnis. Orang yang ngerti mau nerima batu ini. Nggak kasih muka ke kita. Sobat-sobat punya barang bagus, pasti duluan jual ke bos. Lihat aku. Betul aku ini bagus. Satu-satu aja. Bos, batu aku ini bagus. Satu-satu ya. Warna nih, murni banget. Warna biru langit beku yang X. Di dalamnya ada serat salju kualitas es tinggi. Warna laut dan langit menyatu. Titik-titik awal mula semesta. Kalau batu ini Dipakai untuk ukiran. Bakal punya nilai yang sangat. Nilai seni. Batu kamu ini berapa? Sebelumnya banyak bos datang. Nggak ada yang lirik. Bahan kain ini. Ada yang nawar 5.000. Ada yang cuma kasih 5. Tapi aku nggak jual dari dulu. Aku yang... Bos, Punya dia itu jelek. Lo beli bahan punya dia, pasti rugi. lihat punya aku. Anak ini baru masuk kerja. Belum beberapa hari. Nggak punya pengalaman. Yang ini aku ambil. Aku kasih lu 10.000. Makasih, bos. Dapat 10.000 buat. Seperti ini kualitasnya. Aku beneran untung gede. Tempat kayak Myanmar ini, bawa duit sama barang. Masih nggak aman. Apalagi aku sekarang, belum punya kekuatan sendiri. Takut ketemu. Dasar mulut sialan. ini daerah gue. Bawa oleh-oleh dari sini. Nggak bayar pajak dong. Dasar mulut sialan. Apa yang diomongin kesampaian? Ini daerah gue. Bawa oleh-oleh dari sini. Nggak bayar pajak dong. Kelihatannya, kamu kumpulin barang bagus banyak ya. Juga lumayan kaya, kan? Kalian mau apa? Gampang. Barang sama duit tinggalin. Terus lu bisa pergi. Kalau aku bilang enggak. Lu sekarang langsung mati aja. Gua bunuh lu. Gimana? Nggak bisa lari. Tangan nggak bakal rusak kali. Kena tembak. Aku nggak apa-apa. Ini kan tadi peluru yang mau bunuh aku. Ini adalah Ulang. Ternyata peluru tadi lewat telapak tanganku. semuanya pindah ke ruang lain. Jadi aku nggak bisa lewat telapak tangan. Barang lain masukin ke sini. Aneh banget sih. Si bokah ini kok nggak mati-mati? Aku bisa nerima batu. Apa aku masih bisa nerima batu? Bisa. Apa aja bisa. Terima aku juga boleh. Terima kamu. Ya? Asa bos. Kamu lepasin aku.
Aku Liu Mak, jadi budakmu, kerja keras untukmu. Aku jadi anak buahmu. Daerah sini, kamu yang ngumpulin batu, kan? Daerah sini pada dasar semua aku yang urus. Aku bisa dibilang bos terbesar mereka. Nanti kalau kamu udah ngumpulin batu, jual duluan ke aku ya. Boleh banget. Tapi, Kita nih bisnis kecil-kecilan. Kalau bos mau cari duit gede, harus pergi ke pasar Longcheng. Pasar Longcheng? Itu pasar batu terbesar di seluruh Myanmar. Di sana, sembarang batu aja bisa laku puluh sampai jutaan. kalau orang yang ngerti barang, Kayak mendarat dalam semalam, mungkin aja. Kedengarannya bagus. Cuma agak jauh. Gimana caranya ke sana? Mobil buat kamu. Mobil ini aku kasih ke bos. bos, bawa aja ke pasar Longcheng. Hidup itu gampang banget ya. Baru sehari pergi, udah balik lagi. Aku baru dapat 1 batch bahan baku. Mau nemu bos. Buat bisnis? Ini Batu jok biru langit beku dengan serak salju. Satu batu jok tekstil lilin dengan corak mengam. Satu batu jok air cerah. Sisanya ini kualitasnya lumayan juga. Dalam sehari bisa dapat banyak barang bagus kayak gini. Mas, jagoan nih. Ini Batu jok biru langit beku dengan serak salju. satu batu jok tekstil lilin dengan corak. Satu batu jok air cerah. Sisanya ini kualitasnya lumayan juga. Dalam sehari bisa dapat banyak barang bagus kayak gini. Mas, jagoan. Lebih-lebih. Bos, coba lihat. Ini bisa dikasih berapa? Yang Tian Qingdong ini aku kasih 2 juta. Sisanya ini jadikan satu paket. 1 juta. Menurutmu gimana? Biar bisa lanjut bisnis sama kamu, aku kasih harga tinggi banget loh. Deal. Kalau dihitung uang beli bahan, gue pakai 200 ribu, untung 3 juta. Bahkan lebih dari 10 kali. Ini beneran untung gede banget. HGI. Nih, kamu pegang baik-baik. Makasih. Di sini emang banyak bahan bagus. Tapi pedagang di Longcheng lebih dari yang mesti ditambah. Lebih pintar. Bahan yang kelihatannya bagus. Harganya udah selangit. Margin untungnya juga kecil. Pantes aja Longcheng. taunya aku nemu. Bahan hijau penuh. Bos. Yang ini harganya berapa? Oh, ini bahan dari tambang lama hampakan. Barang bagus loh. Pak, kalau bos suka, 3 juta. Agak mahal ya? batu ini. Gue yang suka. Pak bos. Batu ini, gue yang pertama lihat. Menurut aturan, segala sesuatu pasti yang duluan kan? Gue dari toko emas besar. Bos, di sini siapa yang nggak kenal gue? Lu itu apa-apaan? Pantas aja ngomongin yang duluan. Wah, ternyata Bos Jang jarang banget main ke sini. Bos suka batu ini. Ini barang bagus loh. Adik muda ini nggak sanggup bayar. Kalau bos mau, gua kasih diskon. Bisa aja nyari angin. Gak usah diskon. Batu ini kelihatannya bagus banget. Pasti naik drastis. Belum tentu sih. Walau itu Tapi nggak ada kilau. Ini jenis jok kering. Nggak berharga sama sekali. Ada orang bodoh. Mau terjun ke api sendiri. Gue pasti nggak bakal halangin. Batu memang kelihatannya bagus banget. Gue tadinya juga mau. Coba peruntungan. Tapi bos Jang, bener. Gue baru main. Mata pasti kalah sama bos. Modal juga nggak banyak buat lawan bos. Untung lu sadar diri. Anak muda, dunia ini dalam banget. Pelajaran hari ini, anggap aja gue kasih gratis. Lu jangan nangis kering aja udah bagus. Masih ajarin gue. 3 juta. Bayar sekarang! Siap. Bos memang royal. Semoga bos dapat rezeki. Sepertinya hal Sama untung besar lagi. Batu ini gede banget. Kalau ini full hijau, mungkin bisa laku ratusan juta. Cukup buat kita makan beberapa. Iya. Bos Jang beli batu ini dari aku. Pasti nggak bakal rugi. Lihat aja kualitas. Hari ini langsung buka batu di tempat. Ya, semua orang bisa lihat. Pertunjukan yang bagus ini. Aku nggak mau nonton. Nggak punya waktu buat nemenin. Aku masih buru-buru cari duit besar. Mesin gosok batu. Full hijau. Kita kaya raya. Sayangku, rugi besar banget. Senyum, tolong. Pertunjukan yang bagus ini. Aku nggak mau nonton. Nggak punya waktu buat nemenin. Aku masih buru-buru cari duit besar. Dek. Batu-batu kamu ini dijual berapa? aku bukan anak kecil. Aku ini penjualnya. Ini batu jok yang aku gali sendiri. Bos, bisa lihat-lihat aja. Ini jok merah. meskipun ini termasuk jok. Warna sekunde. Tapi yang ini warnanya merah. Ini merah jambul ayam gelas A. Harganya juga nggak murah. Cuman ukurannya kecil. Bos, mau nggak? 100.000 aja cukup jujur juga. Nggak asal kasih. Yang ini aku minimal bisa untung 1 juta. Anak sekecil ini sudah kerja. Kelihatannya juga kasih. Aku kasih kamu 120 ribu. Nggak usah cari kembalian. Sisanya buat beli. Makanan dan minuman enak. Makasih, bos. Jok hijau Kaisa. Sudah lama nyari?
Akhirnya ketemu lagi. Satu batu jok hijau. Tapi ternyata sama anak kecil. Dipakai jadi batu pijakan. Gila! Penjual yang di bawah kaki kursi ini, berapa harganya? Bagian ini ya, asal ambil di pinggir jalan. Bahan ini. Bahan lawas yang belum dicuci. Plus kulitnya tebal banget. Orang biasa emang nggak bisa lihat. Hari ini benar-benar aku dapat durian runtuh. Aku beli lagi beberapa potong kain darimu. Yang ini sekalian kasih aku aja. Yang ini bungkusin buat aku ya. Nggak masalah. Semoga bos dapat untung besar. Perjalanan ini nggak sia-sia. Batu jok hijau kerajaan ini setidaknya bikin harga diriku naik puluhan juta. Makin dekat jadi orang terkaya di Asia Tenggara. Lepasin aku. Kalian ini perampok. Beneran ada suara. Suara perempuan lagi. Aku nggak punya utang. Kalian komplotan nipu aku? Bikin perangkap buat aku? Aku serius datang bisnis perhiasan. Di dunia jok kami, aturannya begitu tawar harus beli. Kami udah turunin harga buatmu. Kamu malah ingkar nggak jadi beli. Bikin kita bisnis ke depan. Malu banget. Jelas-jelas kalian bohongin aku pakai barang palsu. Aku udah tahu. Nggak boleh aku batalkan. Mau bayar. Atau jangan salah. Aku jual kamu ke kawasan. Aku lihat cewek ini lumayan cantik. Dijual ke kawasan. Setidaknya laku 50 juta. Keterlaluan banget. Dasar apa? Ngerjain orang Tionghoa kayak gini. Apalagi ngerjain cewek secantik ini. Berhenti. Kamu siapa? Kalau nggak mau mati, pergi jauh-jauh. Cewek ini barang dagangan kita. Ngerti aturan nggak? Aku punya kebiasaan. Yaitu nggak terlalu ngerti aturan. Kayaknya kamu cari mati. Orang-orang Myanmar ini merasa diri mereka penduduk asli. Suka banget ngegeruk orang Tionghoa yang nggak paham pasar. Semaunya sendiri. Udah lama banget nggak suka sama mereka. Hari ini benerin kalian deh. Aku sekarang Dan benci kalau ada yang ngancam aku. Bilang. Nanti masih mau maksain jual beli nggak? bikin susah kita orang Tionghoa. Nggak berani lagi. Makasih. Namaku Li Xueqing. Nggak usah sungkan. Kita sama-sama sebangsa. Di perantauan, bisa bantu ya bantu. Kamu sendirian ke sini untuk dagang, ya? Keluarga pada nggak setuju. Aku kesini. Tapi aku pengen di industri batu. Buktikan kemampuanku. Nggak taunya hari pertama udah dijebak orang. Semua tabungan habis sia-sia. Ini 10.000. Pilih hamil. Kamu pakai buat beli baju bersih. Makan kenyang. Beli tiket pesawat pulang aja. Cewek sendirian di tempat kayak gini cari nafkah. Nggak aman. Kenapa? Enggak. Nolong. Aku nggak pulang. Keluargaku kena musibah. Butuh uang banyak banget. Makanya aku ke Myanmar buat cari duit. Aku bukan pajangan. Aku lulusan jurusan keuangan. Punya mata jeli. Bisa lihat batu. Juga bisa bikin bom. Asal kamu mau terima aku. Apa aja bisa aku lakuin. Kalau mau bertahan di Myanmar, sendirian itu nggak bakal bisa. Cepat atau lambat aku bakal bangun kekuatanku sendiri. Oke. Mulai hari ini, kamu asisten pribadiku. Selanjutnya, aku perlu kamu bantu aku kerjain 2 hal. Silakan perintah, bos. Pertama, aku perlu bantu aku jual bahan-bahan ini ke pasar jualan. Yang ini adalah batu jok hijau kaisar. Yang ini adalah batu jok merah jambul ayam. Aku perlu bantu aku jual semuanya dengan harga minimal 50 juta. Bisa nggak? Bos tenang aja, serahkan padaku. Kedua, bantu aku daftar satu perusahaan dagang. Pakai sebagian uang dari penjualan bahan buat. Namanya Grup Tianchen. Nggak masalah. Di tempat tanpa hukum ini, cuma punya uang aja nggak cukup. Harus ada cangkang buat gaya-gayaan. Biar bisa cari duit dengan kepala tegak. Di tempat tanpa hukum ini, cuma punya uang aja nggak cukup. Harus ada cangkang buat gaya-gayaan. Biar bisa cari duit dengan kepala tegak. Pergi aja? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Cuma gula darah rendah aja sedikit, Kum. Masih bisa jalan nggak? Tambah tenaga dulu. Apa? Ini jeep punya bos. Nggak usah panggil bos. Panggil aja Wang Chen. Mobil ini dikasih orang lain sama aku. Wah, Pak Chen, kamu hebat. Aku tahu, aku nggak salah pilih orang.
Sudah, kita harus pergi sekarang. Aku akan cariin kamu di pusat kota. Tempat aman buat singgah. Kamu urus aja dengan tenang. Tugas yang aku kasih. Udah 2 hari. Aku juga harus pergi. Menyetor upeti ke Tuan Zhou. Wait. Kamu masih hidup. Aku malah kaget. Kakekku yang angkat bicara. Beruntung aja sih aku. Nasib keras. Besok ada lelang batu mulia kelas atas. Kamu ikut aku ke sana. Lelen. Iya. Lelang ini diadakan sama 3 kekuatan besar dari daerah Myanmar. Cuma diadakan barang premium yang cuma ada di internal kita. Nanti tugas kamu jadi mata. Aku bang Cip. Kalau untuk, Untungnya banyak banget. Tapi kalau rugi, ngerti? Ambil kerjaan kayak gini. 10 mati 9 hidup. Salah sedikit aja bisa mati. Kalau bukan karena aku punya kemampuan. Yang mana berani ambil kerjaan susah nih? Tenang aja, Pak Fu. Wang Chen pasti nggak bakal ngecewain. Pak Fuzhou, dengar-dengar mata hantu bawahan kamu ditembak mati karena nyuri makan. Orangnya udah nggak ada. Hari ini kamu mau pakai apa buat kalahin aku? Kalau nggak mau mati, mending tutup mulut kamu. Bisnisnya Pak Fu sama Pak Ju. Itu hubungan saingan, wilayah kekuasaan juga deket. Nggak heran juga. Begitu ketemu langsung berantem. Iya dong. Kedua pihak saling incar. Mau ngambil alih bisnis satu sama lain. Siapa bilang Pak Fu nggak punya orang? Aku ini penilai mata buat Pak Fu. Aduh, Pak Fuzhou. Kamu ini bener-bener udah rabun ya? Bawa cuma satu orang Cina. Muka putih kayak gini buat jadi penilai. Orang Myanmar mana yang nggak tahu? Orang Cina. Sama sekali nggak bisa lihat batu. Orang-orang ini, orang Cina, dirayu ke Myanmar jadi kuli. Dihinain juga kita. Walau dulu aku pernah jadi babu. Tapi sekarang udah punya kemampuan spesial. Aku pasti bisa. Di sini bikin kekaisaran bisnis. Milik orang Cina. Biarin mereka semua lihat kekuatan orang Tiongkok. Panju. Lelangnya belum mulai. Udah ngomong besar. Ngetakut malu sendiri. Bang Joufo. Kayaknya yang kamu sebut Ali itu pede banget ya. Ayo kita taruhan gimana? Kamu mau taruhan apa? Tambang Moksisha. Ini kan punya Bang Fo. Tambang keluarga sendiri. Khusus ngeluarin kualitas. Harganya ratusan miliar. kayaknya Bang Ju, hari ini datangnya nggak baik. Bang Fo baru aja bunuh Buya. Pas lagi nggak ada orang bisa dipakai. Cuma modal orang Cina ini, tambang Moksisha pasti lepas. Bang Joufo, kamu takut ya? Kalau kamu kalah gimana? Tambang Muna itu jadi milik Bang Fo. Tambang Muna. Ini kan tahapan yang khusus ngeluarin Raja Hijau. Kayaknya Bang Ju udah niat pasti menang ya. Wang She, Kamu gimana? Bang Fo, hari ini pas keluar dari ruang rapat nih, tambang Muna bakal jadi punya Bang. Masa kamu lebih penakut? Dari Ali kamu. taruhan ya, taruhan. Cuma takut kamu Ju Wenlong gak sanggup kalah. Para bos. Selamat malam. Itu dia. Aku umumkan, lelang kali ini resmi dimulai. Batu mentah Hojang Bit 2. Harga awal 4 juta. Masing-masing cuma boleh lihat 1 menit. Lumayan bagus. Sayangnya bukaannya terlalu bagus. Harganya bakal mahal banget. Cahaya bisa tembus seluruh batu. Nggak ada sudut, nggak kumpul, nggak buyar. Artinya batunya udah sangat tuh. Strukturnya apa? Bukan ini. Di bawah lampu nggak ada serat. Nggak ada garis, nggak ada tekstur butiran. Ini kualitas kaca khas banget. Glow-nya. Dagingnya keluar kilau kristal putih, dingin. Rasanya halus. Ini full kualitas kaca. Pasti barang bagus. Aku kasih 6,5 juta. 10 juta. Pantes saja, Bang. Benar-benar jor-joran. 10 juta yang pertama. 10 juta yang ketiga. Pak Foy, santai aja. Bukan bahan yang bagus. Selamat, Bang Ju. Demi taruhan kita. Aku sengaja Cari mesin potong batu. Potong batu di tempat. Biar gini. Biar kalahnya puas hati. Kamu setuju kan? Pak Foy. Bang Ju bener-bener dermawan. Sekarang kita juga bisa nambah pengalaman. Lihat full kualitas kaca. Potong. Belum. Dai Hong. Iya, full kualitas kaca. Nilainya 20 juta. Tuan 2 juta. Kali ini Bang Ju langsung untung 10 juta. Cuma sebongkah kualitas kaca doang. Pak Foy, yang aku hasilin buat Bapak. Bukan uang receh kayak gini. Ngadepin kualitas kaca yang langka. Kok sikapnya kayak gini? Anak ini jangan-jangan sama sekali nggak bisa lihat batu. Tadi kita semua di panggung lihat, dia aja nggak maju ke depan. Kok bisa tahu bagus nggaknya batu? Wong, konsekuensi bikin aku kalah.
Kamu tahu? Pak Foy, tenang aja. Kualitas kaca yang bukan bagus begini. Harga lelang pasti tinggi. Meskipun full kualitas kaca. Cuma dapat 10 juta doang. Yang mau aku lakukan adalah memanfaatkan kemampuanku. Cari barang bagus. Jok kristal doang. Kamu pernah lihat jok kristal? Berani ngomong sembarangan di sini. Coba lihat baik-baik. Ini dia jok kristal penuh daging. Pak Jok juga. Gimana? Seumur hidup belum pernah uang sebanyak ini. Sebelum mati, lihat jok kristal penuh daging. Ya, lumayan layak mati. Tapi nyawanya mahal banget ya. Setara sama satu lokasi tambang Moksisha. Bos, bawa orang kayak gini yang cuma ngomong besar doang buat ngecek bat. Pasti nyesel banget kan? Jok kristal penuh daging doang. Hari ini yang bakal nambah pengetahuan adalah kalian. Barang lelang berikutnya. Sikor babi. Berani ngatur-ngatur di sini? Kirain dirinya orang besar apa? Berani suruh Nona miau-miau? Tadinya aku nggak mau ngomong. Tapi karena kamu ngomong besar, aku juga nggak perlu jaga muka. Boss Fo. Si Rushen ini ada peliharaan di lokasi tambangku. Ngebayar utang malah main akal-akalan, nipu uang di meja judi. Aku buang dia jadi budak. Menurutku dia sama sekali nggak bisa kenalin batu. Cuma seorang pembual. Si Nyong ini memang cantik, tapi berbisa. Dulu dia menjebak jadi budak, belum. Sekarang dia bikin aku dikorigai sama bosku. Kalau aku nggak beneran punya kemampuan, hari ini mungkin bakal mati dibunuh dia di sini. Kamu tunggu aja. Nanti kalau kamu jatuh ke tanganku, pasti aku balas semua yang kamu lakukan padaku. Lipat 2 kali. Aduh, aku cuma ngomong asal-asalan aja. Siapa sangka? Penilaian dari bos besar sendiri ternyata beneran babi kecil yang lucu. Dan imut lagi. Nih, mulutku kurang ajar sama bos. Huang Cheng. Ini gimana ceritanya? Bos, nggak peduli gue dulunya siapa. Bos sendiri yang lihat. Gue ngecek batunya. Kalau bos nggak percaya gue, masa nggak percaya mata bos sendiri? Sepertinya bos kali ini bener salah lihat. Pelankan suara. Lo mau ikut mati sama babi kecil itu? Bos. Miau, miau, cuma bisa bilang segini. Barang selanjutnya. Batu mentah dari Genjau. Harga awal 8 juta. Masing-masing cuma boleh lihat 1 menit. Hijau ini pas banget. Cerah banget. Mencolok bang. Plus airnya. Setidaknya itu es, bening dan terang. Gak keabuan, gak kusam. Bersih banget. Ini hijau es terang. Di pasar minimal, harganya segini. Sekarang hari ini beneran nambah wawasan. Semuanya barang yang jarang kelihatan. Batu bagus. Iya benar itu hijau es terang. Sayang ya. Meskipun hijau es terang, tapi batu ini di bagian bawah retak kayak kapas. Yang tertutup sama bagian belum membungkus. Harganya cuma sekitar 40 juta. Kalau ditawar dikit, nggak bakal dapat untung banyak. Juta-juta. Lain 5 juta. 10 juta. Bagian yang dibuka, hijaunya merata bang. Tepinya perlahan melebar, bisa dapat warna penuh. Batu jok hijau es cerah kelas atas buat gelap. Etes juta. Yang pertama. Kamu juta! Pak Fo masih nggak action. Hijau es ini. Mau diambil Pak Ju juga nih? Lihat tuh si babi. Bahkan gak mau pura-pura. Nggak naik ke atas lihat batunya. Kayaknya udah pasrah. 40 juta. Yang pertama. Kukira hari ini bisa nonton drama gede. Ternyata cuma ngomong besar doang. Belum mulai udah menyerah. 20 juta. Kedua. Udah gak peduli Pak Fo. Model hijau. Nah, es ini susah banget dapatnya. Kucing kau buta. Batu ini, kalau bisa jadi gelang, setidaknya bisa untung 40 juta. 30 juta! Kamu masih nggak gerak? Apa nunggu aku? Nyerahin semua harta. Pak Fo tenang aja. Batu ini nggak ada untungnya. Bapak lihat aku aja. Semoga nggak mayat kamu. Juta. Yang pertama. Udah nggak sanggup. Ini udah semua harta aku. Orang biasa emang. Nggak bisa saingan sama para bos ini. Baru bagus. Diambil sama mereka. Gitu aja udah. Masih berharap kamu bantu aku kuras. Oh, biar dia nanti sengaja ganggu. Aku, Jiu Wenlong, barang yang aku suka. Nggak ada yang jelek. Juga nggak ada yang nggak bisa ku dapat. 106. 30 juta 10 ribu. Si babi! Kamu ngerti nggak sih? Ini lilang batu mentah kelas atas. Siapa yang kayak kamu? Nambah 10.000. Beneran bikin ketawa mati? Kenapa dia nggak tambahin satu-satu? Orang Waksia emang pelit bener. Belum pernah lihat pemandangan gede. Yang lo buang sekarang. Gak cuma muka lo sendiri, tapi juga muka Bang Fo. Yang nggak tahu, bakal kira keluarga Bang Fo sampai nggak bisa ngeluarin puluhan juta. 35 juta. Lihat kan. Gitu cara naikin harga yang bener. 30 juta 1. Bang Chen. Wah, jauh. Nggak mau kehilangan muka begini. 19 juta pertama. Bang Fo, jangan marah. Anak babi ini belum pernah lihat suasana gede kayak gini. Utang dia dulu ke gue. Gak sampai 400 ribu. Miau bener. 400 ribu aja nyari. Udah dijual potong-potong. 10 juta. Dipotong-potong. Nggak cukup jualannya. Nggak sampai ngopel celana. Bagus. Bang Fo, jangan dipersulit dialah. Biar dia mati dengan cepat. Sayang banget, orang Myanmar ini benar-benar bego. Sebenarnya bisa bikin dia capek dulu. Sekarang cuma bisa biar dia senang dulu bentar. 24 juta kedua. Bang 9. Jangan ngomong terlalu cepat. 34 juta ketiga. Deal.
Selamat, Bang 9. Batu ini kalau dipotong, Isinya full daging. Isinya udah kelas. Nilainya 40 juta. ngomong aja kalah. Bang Fo, Kali ini lu bener-bener dikerjain. sama anak babi ini habis-habisan. Lo juga, cuma dapat untung 5 juta aja. Hah, lo tahu nggak waktu lu mulai dari jari kaki, dicincang satu persatu, terus dikasih makan anjing? Itu pun masih belum cukup buat ngilangin dendam gue. Tuan Fo, Marah-marah nggak baik buat kesehatan. Umur kamu udah tua. Mending jagain badan aja. Kamu juga jangan sombong. Biar kalah di tempat ini. Cepat atau lambat, gue pasti balik. Berani-beraninya mukul muka gue. Zhou Dafo. Nanti pas gue dapetin barang yang gue mau, Tamparan ini, gue bakal balikin beribu kali lipat. Tuan Fo, lelang baru aja mulai. Nentuin menang kalah sekarang. Masih terlalu pagi. Juwen Long, lo udah untung setidaknya 15 juta. Lo aja nggak lihat batunya. Gimana mau menang? Anjing lo, mau nipu orang ya? setidaknya pura-pura dong. Gini aja. Center gue pinjemin buat lu. Bagus buat lihat bat. Tuan Jiu, lo harus hati-hati. Center ini udah uzur. Bentaran lagi rusak. Rusak. Barang yang gue jual long pasti yang paling bagus. Mana mungkin rusak? Pura-pura soksak. Tuan Fo, gue sebagai yang lebih muda saranin, Mending bersihin rumah lu sendiri. Terus buang dia ke anjing. Tuan Fo, kalau gue gagal, nggak usah lo perintah. Gue siap mati. Gue bakal bikin lo ditambang kerja sampai lumpuh. Terus satu-satu dipotong-potong dikasih makan anjing. Tolong, tenang aja. Selain tempat sebesar ini, gue juga bisa kasih lo segudang kekayaan. Astaga. Sebelum ngomong besar, coba lihat muka lu dulu. Tuan Fo. Jangan-jangan lu percaya omong kosong ginian? Baru aja si babi Ditarik keluar, kan? Urusan lahanku. Gak usah kamu urusin. Aku juga hormat sama yang lebih tua sih. Bos memang baik hati. Kayak si babi imut kayak dia. Cuma bisa dijual dipotong-potong. Biar nilainya maksimal. Iya, Urusan lahanku. Belum gilirannya. Kalian yang ngomentarin. Jaga mulut kalian. Semuanya, kalau nggak ada omongan lain lagi, lelang dilanjutin. Barang lelang ketiga. Lahan tambang Mewanci. 10 juta, 3 kali. Selamat, Kong. Barang lelang kelima. 15 juta. Selamat, Kong. Hari ini, Kong benar-benar menang besar. Ini? Udah keluar berapa? daging penuh, gelas top grade. Nilainya 55 juta. Kong hebat banget. Kelas lagi. Dia udah untung 40 juta. Semua kayak gini. Si babi itu masih keras kepala. Beneran sabar banget. Hampir kebelet pipis. Kayaknya dia dibikin takut sama Kong. Sampai nggak bisa ngomong. Yo, bos. Kamu masih di sini? Kukira kamu udah pergi. Nggak ada suara? Sama sekali. Makasih ya, Bobby. Kalau nggak ada kamu, Lahan ini, aku belum tentu bisa dapetin. Langsung aja pidato kemenangan. Hati-hati nanti malu. Sampai nyokapmu nggak kena. Hei, masih mimpi aja. sisa bahan tinggal sedikit. Masa kamu masih mau andalin barang ini buat menang? Dasar babi lo. Malah nggak bisa jadi penghangat suasana. Diem aja kayak kayu. Bikin gue menang, nggak ada rasanya sama sekali. Bos, betul nggak sih? berikutnya. Barang lelang selanjutnya. Maksiwa lubang tua. Bahan pinggiran. Masing-masing cuma boleh lihat satu. Batu ini kelihatan nggak ada isinya. Gak miau-miau. Kok kalian jual sampah kayak gini sih? Harga awal 100.000. Gue jauh besar. Nama baik gue. Khawatir. Bakal hancur hari ini. 120.000. Hampir 500.000. Bos, lu dengerin? Babi lo yang naksir batu, bayar 500 buat beli barang. Sama yang nggak ada apa-apanya. Lu emang pinter banget. Sayangnya, lu punya otak, gue juga nggak bakal gue ikut-ikutan lu. 500.000 pertama. Kedua. Ketiga. Kenapa? Mau ingkar janji ya? Salah apa nggak sih, babi? Kira ini tempat apa? Ini lelang, tahu nggak? Bukan lo bisa tarik seenaknya. Udah nawar, nggak bayar, tetap bakal mati. Enggak. Oh enggak, gue tetap harus kasih semua orang hak untuk bersaing secara adil. Belum. Bersaing adil? Kamu kira ada orang kayak lu yang taruh nyawa sendiri nempel di batu rongsokan? Kamu kebanyakan nonton drama pendek ya? Pikiran lu bisa di depan para ahli kayak gitu. Dapat barang bagus? Batu ini permukaannya kasar. Nggak ada pasir lepas, nggak ada urat, malah ada noda kotor. Siapa sih yang mau rebutan batu rongsokan kayak gini? Jangan bilang dulu, dia lumayan berhasil. Setidaknya bikin harga dirinya naik dari 400.000 jadi 500.000. 500.000 per tak. Kamu harusnya sadar. Kalau batu ini gagal dipotong, nyawa lu melayang kan? Tenang aja bos. Bukan cuma nggak gagal,
malah bakal naik banyak. Aku beneran kagum. Kamuan lo ngotot kayak gitu. Paparat 1000. Kedua, Semuanya. Aku nggak bohong. Batu ini beneran bakal naik kalau dipotong. Aku kasih kalian kesempatan yang adil buat bersaing sama aku. Kalau kalian nggak nawar, Jangan menyesal. 500.000. Ketiga, Menyesal? Udah ribu beli batu rongsokan. Lugu banget. Bos, sampai sekarang aku terpaksa curiga. Tukang taksir babi lo ini otaknya ada masalah, ya? Wang Chen, kalau batu ini nggak ada isinya, lu bakal mati di sini sekarang juga. Nggak ada kesempatan lagi. Jill. Selamat, bos. Pertama habis 400.000. Nyelamatin tukang taksir terus habis 500.000. Beli batu rongsokan. Bos, kayaknya lo dengan sesuatu yang kotor ya. Mau aku kasih rekomendasi buat ngusir sial. Potongin batu buat aku. Aku nggak mau potongin batu rongsokan buat tukang taksir babi. Lo pikir baik-baik. Ini mungkin batu termahal yang pernah lo potong seumur hidup. Bos, Aku jadi agak sayang kalau dia mati. Kata kamu, biarin dia jadi pajangan aja gimana? sayang sih. Badut ini mahal banget harganya. Sekali pertunjukan. Bener nggak, bos? Tukang tipu. Batuku nggak perlu dipotong. Aku udah 20 tahun di bidang ini potong batu. Yang di tangan lo itu kelihatan banget limbah. Nggak perlu buang-buang waktu kita semua. itu jelas lu aja yang nggak punya mata. Nggak heran bertahun-tahun. Semua jadi tukang potong batu. Gue kenal kalian, orang Tionghoa. Suka banget ngomong sok-sokan kayak paling ngerti di dunia. Mati pun nggak tahu kenapa matinya. Mending lo jaga mulut lo. Kok marah sih? Apa yang dia bilang salah? Bukannya lu selama ini cuma modal mulut doang? Batu aja nggak lihat. Tapi salah jago. Gue nipu lo? Gue nipu lo di mana? Taruhan lo sendiri yang uang lo sendiri yang kalah. Siapa yang bisa disalah? Ya salah lo sendiri. Gue pasti bikin kalian semua tahu. Orang Tionghoa bukan cuma tukang sop. Semua yang nipu gue, yang hina gue, Yang manfaatin gue? pasti bakal mohon maaf sambil berlutut. Lo emang jagoan, tapi bukan jago potong batu. Jago nyolong batu. Wait. Lo berani nyolong batu gue di depan mata gue? Amcu. Inilah akibatnya. Kalau hina gue. Gimana dia tahu? Orang itu punya batu di saku. Tampan. Mending lo ikut tante aja. Layanin tante dengan ini. Tante jamin nyawa lo selamat. Gue Wang Chen gak akan pernah jual diri kayak begini. Kalau lu mau ikut gue bisa pertimbangin. Mimpi aja lo. Dikasih muka. Nggak mau. Beratnya begini. Sungguh pasti barang kelas atas. Mio, kok kamu suka sama dia sih? Dia lemah banget. Batu itu aja nggak bisa diangkat. Iya dong. Siapa yang bisa ngalahin Kak Ju? Meremehkan siapa sih? Barbie, kamu bisa potong batu nggak? Kayaknya nggak pernah kerjaan beginian. Cepet aja bunuh diri dengan nabrak batu itu. Biarpun mati, setidaknya cepet nggak sakit. Babi, jangan pura-pura. Batu tuh kamu potong-potong sampai hancur. Nggak bakal ada isinya. Semuanya. Ngapain sih ngejar-ngejar aku terus? Kalau misalnya beneran dapat barang top, muka kalian mau taruh di mana? Pertunjukan ini kok belum selesai sih? Aku udah capek nonton. Cepet potong aja. Abis dipotong, kamu harus terima nasib. Kalau hari ini aku menang, Aku harap kalian semua ingat, aku Wang Chen. Orang Tiongkok. Bukan tukang ngomong besar atau babi. Nggak mungkin. Batu jelek ini udah aku lihat. Kulitnya biasa banget. Mana mungkin keluar barang bagus kayak gini? Gak mungkin. Nggak mungkin. Ini jangan-jangan si ungu violet yang legendaris. Bahkan Aju Wenlong aja nggak sadar, anak ini bisa lihat apa. Kalau iya, maka kita yang ada di sini beneran beruntung banget. Batu jelek begini. Mana mungkin bisa dapat ungu violet? Semuanya coba lihat. Batu ini, warna ungunya kental dan gak buyar, lembab dan gak melayang. Warnanya rata kayak air. Biasanya ungu violet susah dapat. Ungu violet emang susah punya kelembaban. Bisa tembus setengah aja udah top. Kayak gini, disorot lampu tembus semua. Bening, sampai cacat, glass type, ungu violet. Seluruh dunia batu 20 tahun ini, baru pertama kali. Ungu violet. Nilainya sampai miliaran. Anak ini beneran lagi hoki banget. Kamu ini perempuan. Apa-apaan sih? Kamu bilang ini, glass type, ungu violet. Emang iya. Kalau kalian gak percaya sama aku, ya silakan panggil orang buat uji ulang. Tapi aku bisa sumpah pakai reputasi komplek aku. Atau yang ini adalah jok ungu kualitas terbaik. Wang Chen, selamat ya. Nilai jok ungu ini udah bisa menyamai total mau batu yang pernah dibuka sebelumnya. Perempuan ini. Pas ada untung, gak dibuka cepat banget. Ya, satu batu aja bikin kakek Ju menang atas semua batu yang dibuka sebelumnya. Masa sih anak ini sebelum terus pura-pura bego? Wang Chen,
Aku beneran nggak salah lihat kamu. Masa sih? Kakek Ju, kalah ya harus terima. Ju Wenlong, serahin tempat tambang kamu ke aku. Punya kemampuan tapi nggak pamer. Berani ambil risiko tapi nggak sombong. Wajahnya lumayan enak dilihat. Kau sebelumnya nggak merasa Wang Chen ini ternyata cukup menarik ya. Mau nggak sama aku nanti malah berdua aja ngobrol? Perempuan ini beneran seksi. Sayangnya, Bukan orang yang bisa aku ganggu. Nona Miao Miao, aku lihat kamu, karena harusnya kamu yang ngumumin pemenangnya. Aku umumkan pertandingan ini Wang Chen menang. Ju Wenlong, kamu kalah ya harus terima. Serahin tambangnya. Ju Wenlong hari ini ketemu anak ini beneran sial besar. Itu kan giok ungu kualitas terbaik. Ju Wenlong. Jangan-jangan mau ingkar janji. Kakek Ju, nggak ada aturan, nggak ada ketertiban. Di tempat aku, hasil taruhan harus berlaku. Kalau kamu nggak mau serahin tambang, Aku serahin. Batu rongsokan aja. Kamu berhasil dapat batu. Malah karena kamu lagi hoki aja. Tapi ingat, gua punya banyak tambang. Ya walu. Cuma satu. Siapa tahu bocah ini beneran jago atau cuma modal hoki doang. Si Ju Wenlong kasihan bang. Sali lelang, tambang terbaiknya minggat. Kayaknya lo aja nggak pakai lampu. Tadi gimana caranya lo tahu? Batu ini jenis kaca ungu. Pakai mata aja. Gua rasa lu tuh emang cuma modal hoki. Lu bisa nipu Bos Joe. Tapi nggak bisa nipu gua. Gue bilang juga apa? Masa sih dia bisa pakai kemampuan sendiri? Beneran dapat ungu kualitas? Iya. Di dunia ini, masa ada yang punya mata tembus pandang? Pandu, gimana lu tahu di dunia ini nggak ada cara lain buat ngecek batu? Beneran. Lu tuh emang nggak punya kemampuan? Baru ngomong gini buat nutupin gua. Bos Joe, gua nggak terima. Gua mau tanding ulang sama lu. anak ini kayaknya sengaja bikin kesel Ju Wenlong. Kayaknya dia lumayan juga. Kalau bisa direkrut di bawah gua. Kenapa cewek ini liatin gue kayak gitu? Jangan-jangan dia suka sama gue. Cewek cantik tapi berbahaya. Gue nggak sanggup. Wajah kurang ada ini. Pasti cuma lagi apes doang. Orang yang cuma andalin hoki. Masa bisa kalahin gua? Cuma satu tambang doang. Gua punya banyak. Bokah sialan. Lu berani nggak lanjut taruhan sama gua? Tanding lagi sekali. Dia pasti kalah telak. Bang Long, udah kalah satu tambang. Lu mau taruhan apa lagi? Nggak takut habis harta lo? Masa gue karena satu tambang. Lepasin kesempatan bagus gini. Kesempatan apa? Kesempatan buat bikin kalian mati. Hei, bocah. Berani nggak lanjut taruhan sama aku? Taruhan apa? Kita main tebak batu lagi aja. Tapi ya, taruhannya harus diganti. Cuma taruhan satu tambang doang nggak seru. Kita taruhan. Semua tambang atas nama kita. Ikan besar udah kena pancing. Semua tambang. Tapi aku Aku ingat, kamu miskin, nggak punya uang sebesar pun. Kalau gitu, Ya taruhan pakai punya dia aja. Mending batal aja kali. Masih kurang. Nggak bikin kamu tertak. Gimana kalau gini? Aku taruhkan semua harta aku. Gimana? Oke, aku terima taruhan kamu. Mantap. Tapi kalau cuma aku yang taruhkan semua, kayaknya nggak adil banget. Tuan Joe, menurut Anda gimana? Tentu saja. kan Tuan Joe. Pertunjukan yang sebenarnya. Baru dimulai. Kamu siap-siap. Lanjut taruhan. Dia kayaknya udah gila kali ya. Pertama kali itu keberuntungan doang. Kedua kali. Pasti kalah. pasukan sombong pasti kalah. Cepat hubungi rumah duka. Siap-siap jemput mayat. Nggak apa-apa. Jangan khawatir sama aku. Aku udah punya rencana. Siapa? Kamu, jangan kira aku nggak lihat. Kamu cuma cari cewek. Tapi cewek secantik dia. Pasti jadi milikku sebagai pemenang akhir. Jangan Bang Ju. Kayaknya nggak mau lagi deh. Belum kepikiran. Udah dapat ide. Bang Long, cuma bisa ngerjain cewek doang, itu mah bukan jago. Gimana kalau gini? Aku lagi milih satu batu dari kasino. Kalau nilai yang keluar lebih rendah dari batu aku, kamu menang. Sebaliknya, kamu bangkrut total. Karena kamu nggak tahu di... Ya udah, aku turuti ke ini. Dan kalau aku udah kalahin dan dapetin semua harta milik Joe Foye. Terus setelah aku habisin cewek ini, biar dia mati bareng sama kamu. Kata Juye gitu. Bukannya malah bikin aku berdua jadi satu tim? Wang Chen, menurut kamu gimana? Wang Chen, aku kasih kamu kesempatan terakhir ini. Kalau kalah, Semua peluru ini bakal nembus tubuh kamu. sebelum hasil pertandingannya keluar. Kekuatan super kita. Meski pakai ganting pun aku nggak takut. Otak Joe Dalfo kesenggol ya. Mau kasih semua harta ke anak yang cuma modal hoki doang. Kayaknya Joe Foye sekarang juga udah nggak bisa jagain diri. Ju Wenlong sekarang bakal jadi orang paling kaya di seluruh Myanmar. Kalau aku menang, aku minta izin sama kakak. Buat ngapain aja sama Ju Wenlong. Berani ngajuin syarat sama aku? Sudahlah, nanti kalau kamu menang, dia terserah. Anak nih. Lagi main sandiwara apa? Mama, aku telah jadi kaya di Myanmar ya. Bos Joe malah ikut-ikut konyol sama dia. Emang kurang pengalaman. Ketemu situasi besar gitu. Gengsi lebih penting daripada nyawa.
Jangan-jangan malah yang megang skenario. Jadi pemeran utama. Batu yang di sana harusnya bisa dipakai juga kan? Itu semua udah dipilih, sisa-sisa bahan yang nggak kepake. Nggak ada barang bagus, cuma aku belum sempat ngurus. Hei, lu mau nyerah? Nyari batu jok di tumpukan sampah. Tapi, kalau bos mau, kamu lihat ada link asalin sebanyak skema teman-teman atas. Ini jok jenis naga hijau kemas. Bahan sebagus ini kok bisa ketemukan di tumpukan sampah? Orang-orang ini beneran buta. Bukan, lu serius? Jangan-jangan lu sengaja mau kalah? Itu jerah ke aku. Sifat kalian ini beneran nggak biasa. Pantas aja orang nggak pengalaman. Emang dasarnya cocok sama setumpuk? Sampah. Tumpukan batu jelek ini. Dikasih ke aku, Bu. Aku nggak mau. Jangan buang waktu di sini. Cepat atau lambat juga bakal. Daripada Mending langsung tabrak aja. Cari kematian yang cepat. Wang Chen, kalau lu sekarang mau bersujud di depanku dan kasih 10 kali sungkem, panggil aku kakek. Mungkin aku. Bisa kasih lu mayat utuh. Wang Chen, lu beneran mau nyerah? Siapa bilang aku mau nyerah? Aku malah mau menang buat kalian semua lihat. Ayo, lanjutkan perlawanan. Bentar lagi. Semua harta Zodafo akan jadi milikku. Aku ambil yang ini aja. Cuma orang miskin yang bisa, bahkan 2 koin pun nggak bisa ngeluarin. Masih mau jadi bangsawan? Aku mau lihat trik apa lagi yang bisa lu lakukan. Beneran kira dirinya jagoan barang murah? Menurutku dia beneran mau nyerah. Mending cepet-cepet sama Juen Long. Minta maaf sambil sujud. Mungkin matinya juga bisa lebih keren. Batu ini cuma barang rongsokan. Kulitnya kusam, nggak ada kilau sama sekali. Nggak ada garis warna, nggak ada serbuk pinut. Bahkan sedikit pun nggak kelihatan ada potensi. Wang Chen, kalau kamu beneran mau menyerah, mungkin aku bisa bantu. Lupakan soal warna hijau. Batu jelek ini bahkan nggak kelihatan kadar airnya. Dilihat dari manapun. Ini jelas batu bata yang udah dipotong dan gak ada yang mau. Cewek bata. Dilempar ke tumpukan batu. Agak akan ada yang melirik. Bahkan Nona Miao Miao bilang gitu. Kelihatannya batu ini jelas batu tidak berharga. cuma beruntung menang di ronde sebelumnya. Kamu pikir beneran jago baca batu? Dasar nggak tahu diri. Berasal dari tempat yang sama dengan orang kayak gini? Itu penghinaan terbesar buatku. Aku malah mau lihat. Nanti kalau kalian lihat wujud asli batu ini. Apa masih ingat kata-kata yang kalian ucapkan sekarang? Saat itu nanti. Tingkah laku kalian bikin mual banget. Nah, karena kamu udah pilih, aku akan potong batunya. Potong. Wang Chen, batu ini nggak boleh dipotong. Kalau dipotong, kamu beneran bakal mati. Sampai saat itu, aku pun nggak bisa nyelamatin kamu. Aku bilang potong. Nggak mau sadar. Sekarang, nggak ada yang bisa nolong dia. Aku taruh 1 juta. Bahan ini setelah dipotong. Bahannya, Mana mungkin? Wang Chen, aku bilang, kalau kamu kalah, pasti mati. Nggak bagus. Kocok nih buat nyoba fitur baru kemampuan spasial. Apa? Mana mungkin? Aku tadi jelas-jelas. Teknik tembakmu masih perlu diasah. Ternyata masalahnya di sini. Potong bagian ini lagi. Pokoknya ikuti garis yang aku gambar. Tadi yang pakai mata tembus pandang sisi yang aku lihat. Lihatannya penuh dengan daging. Sebenarnya cuma terpusat tumbuh di separuh ini. Sedangkan separuh lain batu biasa. Untunglah tadi nggak kena daging, Jo. Kalau nggak, nilainya. Wang Chen, kamu masih mau mati-matian. Tadi, itu kamu lagi beruntung, bocah. Kalau yang ini juga nggak keluar, Tenang aja, Bos Jo. Aku nggak bakal bikin kamu kecewa. Semuanya. Lihat. Akhirnya dapat apa? Keluarin aja. Siap. Jok jenis naga batu hijau kaisar. Mana mungkin? Padahal cuma limbah. Batu yang diambil asal dari situ. Mana mungkin? Ini yang legendaris. Jak dewa yang jarang muncul 100 tahun sekali. Enggak mungkin. Itu loh, Jok naga hijau kaisar. Batu macam itu. Seumur hidup bisa lihat sekali aja. Udah rezeki nomplok banget. Dia bilang apa? Ya itu. Pokoknya aku sih nggak percaya. Dia bisa dapat batu sebagus itu. Beneran. Jok naga batu hijau kaisar. Kalian lihat, cahaya hijau bisa mengalir kayak cairan. Nggak ada rasa berbau. Cahaya bisa tembus langsung sampai ke dasar. Seluruhnya bening. 100% Jok naga batu hijau kaisar murni. Aku juga cuma pernah dengar. Hari ini bisa lihat langsung. Hidupku nggak ada penyesalan. Ini nggak mungkin. Dia cuma anak miskin. Mana mungkin? Kamu! Diam-diam di belakang main curang. Ganti bahan yang asli. Kamu ini manis banget. Mereka
Naga 9. Taruhanmu udah kalah. Orang yang gak punya uang sepeser pun berani teriak-teriak di depanku. Masih ada yang keberatan. Perempuan ini beneran keras sih. Mana? Kayak gini, cuma sekali dapat batu jok level harta nasional. Aku nggak bisa sembarangan keluar. Kali ini, kalau Wang Shen dari tumpukan sampah nemuin batu ini. Mungkin aku juga kehilangan harta nasional. Jadi semuanya bisa percaya sama kita. Kejujuran bisnis. Ngomong-ngomong soal keadilan. Bang Tio, kamu juga harus tepati dong janjimu. Gadis, ini semua harta bendaku. Aku nggak bisa kasih gitu aja ke dia. Nggak nyangka. Naga 9. Beneran kalah sama bocah kulun ini? Kalian bilang, keberuntungannya kok bisa sebegitu bagus? Naga 9. Jangan-jangan mau ngemplang? Di tempatku, orang yang ngemplak nggak ada satu yang bisa keluar hidup-hidup. Orang. Tunggu dulu, Ma. Urusanku. Zhou Dafo. Belum tiba giliran. Seorang perempuan ikut campur. Kamu? Kau kan lihat kemampuan Wang Chen. Ingin dia kerja untukku. Aku malas urus-urusanmu. Jangan gerak! Zodavo, main gini sama aku ya. Kamu dari awal gak ada niat buat semua harta kamu kasih aku. Baru sadar sekarang. Udah telat banget kan? Tapi sekarang yang harus serahin. Semua harta. Adalah kamu. Zodavo, aku bilang sama kamu, aku Juwel. Mati pun gak akan. Kamu gak akan nunggu dong, Jovo ya. Semua yang aku dapat semua hidup kamu ada. Semua itu buat berbakti sama kamu sebagai apa? Tolong lihat aku yang begitu berbakti ini. Ampuni nyawa anakmu. Chu Wenlong. Bener-bener ganti muka lebih cepat dari bolak-balik buku. Yang paling aku remehkan seumur hidup, ya Zhu Wenlong. Orang matre kayak gini. Zhu Wenlong dikalahkan sama Zhou Dafo. Sekarang di kawasan ini, Zhou Dafo sekarang udah jadi kekuatan paling kuat. Tunggu aja. Nanti kalau aku udah keluar dari sini, Wang Chen, kamu pasti mati. Belum. Wang Chen, menurut kamu, dia harus diapain? Tuduh Davo nih. Pikiran dia benar-benar kelihatannya nanya aku gimana ngatasin. Padahal mau uji seberapa besar ambisiku. Cufwe. Orang di Wenlong ini sih menyebalkan. Tapi sekarang semua harta dia udah jadi milik bapak. Kayaknya nggak bakal bikin masalah lagi. Ya, lakuin sesuai kata kamu. Wang Chen, kejadian kali ini, kamu ada jasa. Apa yang kamu mau? Aku bisa kasih semua. Bos, ini semua aku lakuin buat bos. Udah sepantasnya. Aku nggak bersedek. Hadiah juga nggak berani minta. Tapi bos, kalau benar-benar anggap aku sebagai anak buah andalan bos, mungkin aku baru pertama kali lihat ngeluarin cahaya. Wah, tak kayak gini. Simpen benda nih, pasti berguna. Mungkin bos bisa kasih aku satu barang. Barang apa? Aku lihat di Wenlong, gantungan di lehernya kelihatan bagus. Bagian luarnya bening, kayaknya dari batu jok yang dihalusin. Walau lumayan berharga, tapi bukan barang langka. Kalau bos rela ngelepas, Kamu bocah ini, matanya tajam sih. Bahan batu jok ini, walau bukan yang paling top, tapi tebelnya mantap. Bentuknya utuh. Setidaknya, nilainya segini juga. Karena kamu mau, ya udah aku kasih. kalau gitu, makasih bos. Nggak bisa. Kata dukun ramal, pasak genting. Benda ini bisa nyelamatin aku. Aku pasti nggak bakal ngasih ke kamu. Zhu Wenlong, sekarang serahin barang itu. Itu artinya nyelamatin nyawa kamu. Kalau nggak mau, aku juga nggak masalah. Aku kasih sekarang. Selain gantungan ini, aku tambah satu lahan tambang di utara kota. Gue menang ngelola tambang itu. Kamu yang urus di sana, operasi tambangnya. Aku percaya sama kamu. Makasih bos percaya sama aku. Aku pasti kerja sebaik mungkin. Gak bakal ngecewain bos. Bos Joe, bener-bener kaya raya. Tinggal lambai tangan, ini baru langkah gede. Bocah ini bener-bener nempel sama yang gede. Jadi sekarang udah jadi orang kepercayaan bos. Di sampingnya, banyak orang iri sama posisi ini. Pada nggak bisa dapat. Minggu ini si bos jadi bener-bener licin kayak rumah tua. Aku udah menangin buat dia. Banyak barang. Malah dikasih tanah mati. Dia tambang di utara kota. Gak ada lubang tambangnya sama sekali. Di permukaan dia pura-pura baik. Tapi sebenarnya, Malah ngasih tugas paling susah. Kalau aku nggak bisa urus dengan baik, dia juga kapan aja buat nyingkirin aku. Kayaknya kemampuan aku udah bikin dia curiga. Aku harus cari cara buat lepas dari dia. Meskipun belum tahu isinya apa ya. buat apa? Tapi mata tembus pandang bilang, isi di dalamnya pasti bakal berguna. Dan disimpan baik-baik. Terus soal ayat, katanya udah 3 tahun, nggak produksi biji sama sekali. Barang-barang di dalamnya udah diambil sama yang punya kuasa. Rampok semua. Buruh yang tersisa. Ada yang nggak mau pergi. Sampai habis. Berubah tua ini. Bikin aku nerima proyek panas ini. Ngasih aku jebakan besar. Kayaknya langkah selanjutnya. Orang yang namanya Wang Chen ini ternyata punya kemampuan dalam menebak batu jok. Kalau dia bisa ikut aku, pasti bisa bantu aku di pasar batu jok Myanmar. Buat berdiri kok. Soal wajah sih, lumayan. Badannya kelihatan oke juga. Aku aja yang ngalah dikit, masih bisa diterima sih. Cuma nggak tahu kemampuannya. Perempuan ini kenapa dari awal sampai akhir Terus melototin aku. sudahlah. Perempuan cuma bakal penghalang di jalan majuku. Cuma mengandalkan kemampuan sendiri mencapai itu. Semua orang Baru mau dengan rela hati tunduk padaku. Masih muda, ambisi lo nggak kecil ternyata. Aku cuma mau selamatkan nyawa.
bertahan hidup di kawasan ini aja. Aku udah lihat babi-babi yang mau berubah nasib di kawasan. Tapi yang bikin bos Ji Wenlong sampai muntah darah. Lo yang pertama. Nggak berani? Sekarang Ji Wenlong udah tumbang. Mau nggak pertimbangkan kerja sama-sama aku? Bangun kawasan. Tergantung pada Nona. Niat baiknya. Niat baik ya. Bahkan kalau aku tukar diriku sendiri, juga boleh. Mbak, miau miau. Aku bukan tipe orang yang logik. Aku cuma bercanda kok. Kok lo serius banget sih? Gimana kalau gini? Asal lo mau kerja sama-sama aku rela bagi 30% omset kasino. Soalnya kawasan lo masih baru mulai. Tapi omset kasino sehari udah uang sebanyak yang nggak bisa dihabiskan orang biasa seumur hidup. Kak miau miau, lo terlalu memuji. Nggak tergoda kecantikan. Nggak silau sama keuntungan kecil. Wang Chen, lo selalu bisa ngebuat. Aku lihat lo dari sisi Nggak berani. Orang-orang Myanmar ini semuanya berubah licik yang caranya ada maksud lain sehingga cowok langsung bisa kehilangan. Siapa yang berani tergoda sama keuntungan kayak gitu? Wang Chen orangnya tersembunyi dalam-dalam. Makin aku lihat dia, makin terasa nggak ketahuan dasar. Orang kayak gini jadi musuh. Bikin repot banget. Harus bikin dia jadi pihak kita. Kalau gitu, 50% gimana? Jangan sampai nol. Niat baik orang lain dong. Karena kamu udah ngajar berkali-kali, aku bisa pikirin dulu. Kak Chen, ini siapa? Wah, ini keluarga bos Wang. Atau asisten pribadinya. Kenalkan, ini dia, asisten pribadiku. Xue, ini miau miau, rekan bisnisku. Wang Chen, tawaran yang tadi aku kasih, kapan aja berlaku? Asal kamu datang, aku sendiri pun jadi milikmu. Gak tahu malu? Kak Chen orang baik-baik, gak bakal tergoda sama kamu. Cewek kecil, kamu cuma asisten doang. Kamu tahu nggak? Aku sama Kak Chenmu udah sama-sama pernah hampir mati. Nyaris dijual kayak babi, potong-potong. Itu namanya sehidup semati. Apaan sih sehidup semati? Tante, tolong minggir dulu ya. Aku sama Kak Chen ada urusan penting mau dibahas. Kamu panggil siapa tante? Nona miau miau, mending kamu dulu. Adik kecil, ini mau monopolinya? Kayaknya pesona kamu nggak kecil ya. Aku pergi dulu. Anj, ini dia telepon balik aku. Gua tungguin ya. Kak, lihat tuh dia. Matanya genit banget. Tatapan-matanya kayak bisa narik benang. Sekali lihat, punya niat gak baik. Udahlah, iyalah, semua cuma mitra bisnis. Cuma main-main aja. Kamu buru-buru ke sini, ada urusan apa? Kak Chen, Raksian Cindong itu sama Hong Fei udah keju. 50 juta pas. 6.800. Lumayan lah. Masih kurang. Dengan uang segini, kita di kompleks ini bisa dibilang udah masuk daftar orang kaya. Buat yang beneran ada di puncak piramida Myanmar. Ini sama. Angka sekali main di kasino. Mau jadi orang yang di atas. Mesti lihat rezeki. Barang yang diambil dari Ji Wenlong udah waktunya dipakai. Hey! Kak Chen, kamu habisin tenaga buat ngambil dari Ji Wenlong. Cuma barang ini, Kak Chen. Aku nggak ngerti. Kita baru dapat 50 itu duit asli loh. Manik-manik kecilin. Saya dah apa-apa. Seharganya. Xue Cheng, kalau kamu jadi Joe Dafo, apa karena punya 50 juta? Terus kamu mau tunduk sama aku? Enggak. Malah pengen 50 juta. Masukin ke kantong sendiri. Nah, benar gitu. Di Myanmar, uang bisa belinya, tapi nggak bisa beli kekuasaan. Sama. Tapi hal-hal ini barulah jumleks yang seenaknya bunuh orang. Satu-satunya jimat pelindung. Terus menurutmu, gimana caranya dapetin kedudukan? Modal manik ini. Aku kok makin dengar makin gak ngerti. Manik ini sebenarnya berapa sih harganya? Masa sih beneran barang yang harganya selangit? Nggak berharga sama sekali. Tapi bisa nukerin satu kesempatan. Jangan bikin penasaran dong. Cepet bilang dong ke aku. Satu kesempatan yang bikin Joe Dafo dan Ji Wenlong pas lihat aku. Wah, harus tunduk dan membungkuk. Dapat pengakuan dari Jenderal Wu. Kak Chen kelewatan sombongnya. Tapi malah bikin orang otomatis mau ceria sama dia. Punya barang ini, kita bisa ketemu. Jenderal Wu Juwen. 3 kawasan besar. Di atas Dewa Mujimat adalah satu penguasa tertingginya. Jenderal Wu Juwen. Kak Chen, bawa barang ini ketemu. Kepala tentara yang gak segan bunuh orang. Khawatirnya orangnya belum ketemu. Malah kita. Udah kepenggal dulu. Lo yakin banget? Lihat deh, lo tegang banget. Nggak usah khawatir. Aku yakin 100%. Pasti bisa dapetin perhatian jenderal. Bang Joe, dengar lo lagi cari ahli farmasi dari Asia Selatan. Bukan kelihatan. Satupun orangnya. Jangan ngomong enteng aja. Saranin lo jangan buang tenaga percuma. Rakun itu bahkan ahli yang didatangkan khusus dari negara aja nggak bisa. Berapa? Ahli berjas putih lo. Nanti dipakai buat ngobati diri lo. Bang Joe, lo kelihatan pede banget ya. Nanti jangan pergi senyum-senyum pulang kehilangan tangan kaki. Hanya segitu nyali kamu. Aku si naga 9. Udah judi seumur hidup. Menang ya banjir duit. Kalah ya habis. Kamu pikir aku bakal. Nanti cuma gara-gara masalah kecil. Apalagi kartu asmu. Kalau aku bisa nyelamatin anak jenderal. Bikin jenderal senang. Kawasan ini nggak bakal ada urusan lu, bosku lagi. Oh ternyata Omerseng nyelamatin anak jenderal. Untungnya gede banget ya. Xue, bantuin aku siapin setelan jas. Besok pagi, kita temui
Jenderal Wu. Manikam ini Adalah batu bata yang bakal kita pakai buat pintu kekuasaan. Pantesan rumah jenderal sungguh megah. Nggak bisa sembuhin non. Jenderal nggak langsung bunuh di tempat. Itu udah anugerah. Pergi. Kalau berani mendekat setapak lagi, lu bakal kubur. Gua buat jadi makanan anjing jenderal. Pan Chen, lihat tuh, ada orang datang. Sialan, aku belum kalah. Begitu aku nyembuhin, Nona lemah itu. Dan bikin jenderal senang. Satu kata dari Jenderal Wu. Baik, bisa bikin Bos Joe merangkak minta ampun. Dan si Wang Chen itu, kau pikir kau udah menang. Tambang-tambang yang kau rebut, tinggal aku gerakin sedikit jari. Pasti kalian muntahin semua. Rumah jenderal nih adalah titik awal buatku bangkit lagi. Wah, katanya ini anak buah Bos Joe. Babi yang baru keluar kandang. Gimana? Nggak betah di kandangan di kawasan. Ikut nyusul baunya, ya? Bang Ju, hidup setelah bangkrut. Udah biasa aja. Aku tiap hari mikirin lo, caranya buat lo sama Tuan Joe utama. Nggak nyangka, Wang. Pengaruhnya ke Bang Ju Sedalam itu. Masa lo juga mau ketemu jenderal? Iya. Wang Chen, waktu aku jadi bawahan Anda, jenderal, lo pikir dia bakal terima lo. Ku denger putri jenderal. sakit parah. Aku mau lihat. Lo juga kepikiran. Mau nyembuhin putri jenderal. Aku bilang, rumah jenderal Wu, itu tempat lo masuk, tapi nggak bakal keluar hidup-hidup. Gimana pun lo jago di kompleks. Lo kalah sama anjing liar. Bang Jo, yakin bang? Terus kenapa masih di sini? Buang waktu sama aku si babi ini? Wang Chen. Jangan sombong. Hari-hari lo kan pakai uang. Kelurian dari aku, pakai duit gue. Bikin diri lo kayak orang. Lo pikir lo udah lebih tinggi dari orang lain. Lo juga nggak pantas. Becak nari orang, itu baru pantas. Gue udah siap sedia. Lo datang minta tolong jenderal. Lo punya modal apa? Pikiran ngasih cewek bisa bikin jenderal senang. Naif banget. Lo. orang kayak yang lo kira. Weh. Berarti bawa pacar? Numpang lihat-lihat. Sayang banget sih, kamu salah tempat datang. Cewekmu sih emang upkeep juga ya. Lepasin tangan koto lo. Lu bocah, masih punya kemampuan juga kayaknya selain beruntung. Lo juga punya skill. Tapi saya, lo mati juga nggak apa-apa. Cewek secantik ini, kalau mati sayang banget, kasihan banget. Nona kecil, sadarlah. Wang Chen, jual anak kuli miskin. Gak punya kuasa, dia. Gak ada masa depan. Ah, sudah Pan Chen jauh lebih hebat dari lo. Lo yang kalah sampai bangkrut. Cuma bisa naik. Becak kayak pecundang. Punya hak apa di sini? Sok ngatur-ngatur. Lo cewek sombong banget sih. Barang-barang Wang Chen kan semuanya dari dia dicuri. Setelah hari ini, Bang Nine tetap akan sukses besar. Kalau ikut Bang Nine, mau apa aja. Mobil mewah, perhiasan. Bang Nine kasih semua. Sikut. Gue cuma mau lo. Coba Jangan mimpi deh. Gue Sanin, jangan main fisik. Sama wanita gue. Wang Chen barusan bilang, aku wanitanya. Jantungku tiba-tiba deg-degan banget. Kenapa? Mau berantem sama gue? Kurang aja. Berani berkelahi di depan kediamannya. Jenderal perintahkan. Kalian semua masuk. Gak boleh bawa senjata. Minggir semua. Penyelamat kediaman jenderal. Cuma bisa Bang Nine. Jenderal. Dengar Nona sedang kurang sehat. Aku Julong Naga. Udah cari kemana-mana dokter terkenal. Akhirnya aku temukan seorang buat jenderal. Seorang ahli obat dari Asia Selatan. Pasti bisa bikin Nona lepas dari bahaya. Guru rumah ini adalah satu-satunya pewaris sarang ular selatan. Pernah pakai semangkuk air mantra menyelamatin narapidana yang udah mati 3 hari. Penyakit di Asia Tenggara. Nggak ada yang nggak bisa dia sembuhin. General, kalau di tubuh Nona ada roh jahat yang nempel, aku juga bisa usir sekali. Biar Nona ngilangin bencana dan sial. 2 orang ini, siapa lagi yang bawa ahli? General. Si bocah ini cukup nggak punya kemampuan. Babi nggak punya kuasa. Masih mimpi mau nyelamatin Putri Jenderal. Menurutku, mending seret keluar buat makanan anjing. Biar nggak buang-buang waktu. General. Aku orang Tiong. Chu Chen. Ku dengar Putri Jenderal kena penyakit aneh. Aku mau buat Putri Jenderal bantu semampuku. Aku udah susah payah. Nemuin dukun dari Miao Jiang buat periksa Nona Wu. Kamu datang tangan kosong. Apa yang kamu punya buat selamatin Nona? Beneran nganggep jenderal orang bodoh yang gampang ditipu. Kamu punya apa lagi? Benar buat selamatin anakku. Ini? Beneran bikin ngakak? Wang Chen, kamu kira rumah jenderal tempat loak? Berani bawa barang kayak gini? Dipersembahkan. Apa ini? Bahan obat. Jenderal. Barang ini. Wang Chen dari tempatku. Ngambil hiasan dari Tiongkok. Oleh-oleh hasil buruan. Lihat-lihat aja. Sama sekali nggak berharga. Bener juga.
Wang Chen ini, otaknya kena tendang. Aku Zhou Wenlong punya banyak harta. Dia malah cuma ambil barang rongsokan kayak gini. Wang Chen, Aku nggak pernah. Manik Jok. bisa jadi obat. General, si Wang Chen, dia itu cuma bodohin Chen tuh. Dia pikir semua juga buta. Kayak dia, enggak. General, Aku sungguh mau nyembuhin Putri Jenderal. Berani nipu aku, Wu Juan. Kamu punya nyali. Wang Chen tahu General pengen banget nyelamatin Putri. Tapi dia malah bawa sampah. Bawa main-main sama Jenderal. Niatnya jahat banget. General, bukan gitu. Wang Chen, sungguh mau nyelamatin Putri Jenderal. Aku lihat kalian berdua. Si ganteng sama si cantik. Kompak bersekongkol. Buat ngehabisin nyawa Nona. General, kalau enggak aku Zhou Wenlong. Di sini bongkar tipuannya. Nona pasti bakal sama batu rongsokan ini. Mati ketawa. Enggak. Jangan marah Wang Chen. Nggak bakal salah. Dia pernah berhasil dapetin batu senilai 10 juta dari Zhou Kacau. Masa? Ya, Wang Chen bisa pinter semua hal. Buka batu ya buka batu. Kamu bilang ke aku, dia seorang anak babi. Juga ngerti ilmu obat. Beda-beda bahan obat. Kamu kira ini lagi syuting drama pendek ya? Jangan buang-buang waktu Jenderal. Nyawa Nona Wu yang penting. Kamu bilang dia. Nggak ngerti ilmu kedokteran sama sekali. Berani-beraninya pakai nyawa anakku. Buat main-main. Bikin orang ini hancur berkeping-keping. Yang perempuan ini juga ikut diseret keluar buat jadi makan anjing. Jangan buru-buru. Di dalam ini masih ada barang. Di dalam kelereng ini apa? Wang Chen, kamu kira ini sulap ya? Kamu pikir cuma tunjukin kupas bawang putih? Jenderal bakal kasih kamu nyawa? Mata, tapi nggak lihat. Kukira kamu punya trik penyel. Udah diambang kematian. Masih mau. Longket di depan jenderal. Mau dikubur utuh kan? Barang ini. Apa jangan-jangan Kelereng ini batu bata. Kita buka pintu kekuasaan. Harta beneran. ada di dalam kelereng? Master Wu, bilang ke jenderal. Sampah hitam ini sebenarnya apa? Larang rongsokan. Ini. Barang ini. Saya sudah puluhan tahun jadi tabib di Nanja. Nggak pernah lihat bahan obat kayak gini. Bahkan master aja nggak pernah lihat. Kelihatan sampah di dalamnya masih sampah. Wang Chen, Pasrah aja deh. Kamu udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Wang Chen, kesabaran aku ada batasnya. Kalau kamu nggak kasih, penjelasannya masuk akal. Ruang ini akan jadi kuburanmu. Jenderal, ini adalah buah ziji yang terbentuk di bawah kondisi Shenongjia, negara. Dia berbunga sekali dalam 100 tahun, baru berbuah sekali dalam 1000 tahun. Obat ini bisa sembuhin semua racun, malah bisa berpajak. Dalam sejarah, obat ini banyak orang yang udah pasti mati. Bener-bener barang yang nggak ternilai harganya. Ngawur banget. Aku udah 20 tahun berkeliaran di daerah Myanmar. Koleksi barang-barang berharga. Numpuk sampai penuh beberapa kamar. Kalau emang barang berharga, kok aku nggak kelihatan sih? Masa nunggu lo Wang Chen yang dapat cuan? Bener sih. Kalau emang bener, barang langka yang cuma berbuah sekali 1000 tahun. Udah dari dulu diperbutin sama para pejabat dari berbagai negara. Jadiin pusaka negara. Barang sakti kayak gitu. Masa bisa terlantar pakai? Enggak. Akhirnya sampai di tangan lo. Barang berharga itu, tapi yang bisa ngeliat nilainya jarang. Mutiara kalau nggak ada yang ngerti, Bar. Ya, cuma jadi batu injekan doang. mungkin. Bisa, kasih aku satu barang. Nggak boleh. Tukang ramal bilang, Disa yang perlu. Orang ini bisa nyelamatin nyawa aku. Aku pasti nggak bakal kasih ke lu. Kalau sekarang lu serahin, itu tuh lagi nyelamatin nyawa lu sendiri. Kalau nggak mau, aku juga nggak masalah. Hak. Aku kasih sekarang. Ini Jingshidan, jatuh ke dalam tanah, terus dibungkus sama mineral. Nah, lewat perubahan geologi. Kayak berlian yang ditempa ribuan kali. Baru terbentuk. Lapisan batu jok hutan alami ini. Makanya disebut Jingshidan. Sayangnya, orang-orang terkecoh sama penampilannya. Nggak ada yang bisa lihat wujud aslinya. Di tangan lo, batu jok yang kualitasnya lumayan. Di tangan aku, itu adalah obat sakti yang bisa mengubah. Omongannya kayak gitu aja, Dasya. Siapa sih yang nggak bisa ngomong besar? Kalau ngebualnya kelewatan, nyawa lo bisa hilang. Oke. Kalau bener kayak yang lu bilang sakti, gue kasih lu kesempatan ini. Ke sini. Mana mungkin ada aku? Orang yang kelewatan sama Zhou Wenlong. Anak ini nggak mungkin bisa ngitung serumit itu. Jangan sampai dia yang duluan nyelamatin Putri Jenderal. Hei guru, lo ke sini bentar. Gue udah malang melintang setengah hidup. Banyak banget, Mus. Tapi cuma satu ini yang nggak bisa gue lindungin. Dia dari kecil udah jadi biang onar. Naik genteng, bongkar genteng, nggak pernah dia. Mana taunya tidur ini? Langsung 3 tahun lamanya. Jenderal, jangan sedih. Guru, cepat periksa. Cepat bangunin Nona biar buka mata. Biar ayah dan anak bisa kumpul lagi. Aneh, belum pernah lihat. Nadi yang serem kayak gini, muka merah merona. Napas tinggal sedikit. Kena banyak racun. Tapi anehnya malah seimbang. Salah sedikit, bisa langsung mati. Ini gua nggak berani sembarangan. Kalau rusak keseimbangan antara racun ini, gue jadi taruh 10 nyawa pun nggak sanggup tanggung jawabnya. Masa sih? Sampai ada penyakit yang makan bulu sekalipun nggak bisa sembuh. Yah, beneran gini. Gue nggak berani biarin dokter sembarangan ngasih obat. Nggak bakal bisa lihat putri kesayangan. Anak perempuan tua ini udah nggak tertutup. Gue harus cari kambing hitam. Si bodoh Wang Chen, itu yang tadi. Biar gue bisa kabur pas kacau.
Kalau semuanya udah pada nyerah, mending biar aku aja yang coba. Dengar omongan itu, Wang Chen pasti mati konyol. Bahkan dukun aja, geleng-geleng. Apa yang bisa dia lakuin? Wang Chen, lo kali mati. nggak dengar? Hasil diagnosa tadi dari guru. Kalau sedikit saja Bisa bikin Nona kehilangan nyawa. Kamu sanggup tanggung jawab nggak? Kamu yakin berapa persen? 90%. Walaupun aku yakin 100%. Tapi lebih baik tetap rendah hati. 90%. Haha, kamu mau di muka sama jenderal? Udah gila ya? Baiklah. Aku kasih kamu kesempatan ini. Tapi Wang Chen, kamu catat baik-baik. Kalau anak perempuanmu kenapa-napa? Enggak cuma kamu, tapi juga perempuanmu. Semua yang punya hubungan keluarga atau kenal. Semuanya harus ikut dikubur bersamanya. Obat ini bisa sembuhin ribuan racun. Seharusnya nggak masalah. Putriku! Wang Chen, apa yang kamu lakukan? Ini bukan nyawa orang. Kamu menusuk di depan umum. Masa sih? Obat ini seharusnya racun Putri Jenderal. Sembuh kan? Endro. Jangan panik dulu. Colok. Bantu Putri bangun. Wang Chen, udah makan barang mencurigakanmu itu. Malah muntah darah. Dasar nggak berguna. Kamu khianati kepercayaan jenderal. Mau apa lagi kamu siksa Nona? Jenderal, racun di dada Nona sudah terurai. Tadi seharusnya ngeluarin darah beku di dada. Kok kamu tahu racunnya udah hilang? Nona muka pucat kebiruan. Jelas-jelas, sebentar lagi mati. Aku bicara jujur. Putriku. Kok bisa muntah darah sebanyak ini? Kerja juga jadi biu. Badan juga jadi dingin. Kamu bikin Nona sebelum mati menderita sakit begini banyak. Dosa besar. Wang Chen, Kamu harus ikut mati bersama putriku. Waktu terlalu mepet. Gak sempat nunggu efek obat bekerja. Kalau nggak bisa, cuma bisa andalin skill ngindarin peluru buat selamat. Hentikan. Suli. Putriku beneran sadar. Ayah khawatir banget. Aku cuma punya kamu satu-satunya anak perempuan. Ayah, ini aku. Aku udah sadar. Sadar aja udah bagus. Ayah bersumpah. Mulai sekarang gak bakal biarin siapapun nyakitin kamu lagi. Makasih banyak sama dukun sakti ini, udah selamatin nyawa. Kalau bukan karena kau, kayaknya aku sama anakku seumur hidup nggak bakal bisa ketemu lagi. Nona, terlalu Itu udah tugasku. Obat Heyu Duan Cuan ini efeknya emang bagus, tapi sifatnya keras, bikin seluruh urat tubuh bergerak. Darah rakunnya dimuntahin aja udah sembuh. Ju Wenlong. Kamu barusan bilang, siapa yang penipu? Bilang siapa yang pantas dicincang? Jenderal, ampun. Aku yang buta. Aku yang gak kenal orang hebat. Aku kayak dikerudungi lemak babi. Sampai berani fitnah dukun sakti. Aku pantas mati. Selesai. Anak ini ternyata beneran sembuhin. Putri Jenderal, manik hitam itu ternyata obat ajaib. Ini kayak musik sarang lebah. Kalau Jenderal marah, aku Ju Wenlong. Hari ini harus mati di sini. Wah, dukun sakti. Kakek, ada orang besar. Jangan peduli kesalahan. Tadi semuanya cuma kentut. Anggap aja aku kentut. Lepaskan aku. Aku punya mata, tapi aku nggak kenal barang bagus. Aku nggak seharusnya bilang itu barang rongsok. Ada orang besar. Jangan peduliin kesalahan kecil. Ampunin aku. Jauh-jauh dari aku. Jenderal, ampun. Aku yang bodoh. Nggak seharusnya fitnah dukun sakti. Jenderal, ampun ya. Sudahlah, Ay. Suruh dia pergi aja. Aku masih mau ngomong sama Pak Penolong. Dengar enggak? Pergi di sana. Makasih Nona Jenderal udah ngebiarin aku hidup. Kalau bukan karena keahlian Kak Penolong, aku usuli hari ini pasti udah. Dokter. Tadi aku pikun. Nyaris bunuh Kak Penolong. Terima kasih udah nyelamatin nyawa. Gak pengen apa? Emas 10.000 tael. Atau jabatan sama tanah. Apapun yang bisa aku lakukan. Gak bakal nolak. Dokter, bilang aja. Kak mau minta apa aja? Aku wujuin hari ini. Bakal kasih muka. Wujuan kelewatan. Aku Wang Chen ini rakyat biasa. Emas dan jabatan kayak awan buatku. Aku mau minta jenderal bisa setujuin satu hal. Dokter, silakan bilang. Selama masih dalam kekuasaanku. Apalagi satu hal. 10, 100 hal pun aku setuju. Aku minta Wujuan lindungi satu perusahaan yang namanya Tianchen Group. Biar bisa di tanah Myanmar. Bisnis dengan tenang. Nggak diganggu atau ditindas. Pihak mana pun. Kirain minta susah. Ternyata cuma jagain satu perusahaan. Aku setuju. Mulai sekarang, di daerahku, Tianchen Group adalah kelompok yang aku lindungi. Siapa yang berani sentuh satu rambut Tianchen Group, artinya mukul muka aku. Kak Penolong, karena ayah udah janji. Aku juga harus tepati janjiku. Batu Jo ini, walau bukan barang langka. Tapi ini barang yang selalu aku pakai. Kak, simpan. Nanti kalau ada susah, asalkan tunjukin benda ini. Suli pasti rela ngorbanin apa aja. Nggak bakal ragu. Nona, maksud hati aku terima. Jok ini berharga. Wang Chen nggak berani terima. Yang penting jenderal tepati janji. Itulah jadi perlindungan terbesar buatku. Kak Penolong. Sungguh berjiwa besar.
Kalau gitu, perasaan ini aku catat di hati. Nanti kalau kakak ada perlu, usuli. Aku rela mati. Makasih, Jenderal. Makasih, Nona. Karena urusan udah beres. Gue pamit juga. Hati-hati dokter. Nanti kalau ada waktu luang, mampirlah ke rumah. Wang Chen, kamu selamatkan aku. Juga selamatkan seluruh rumah jenderal. Kamu pria luar biasa. Karena kamu selamatkan aku. Mending tinggal di rumah jenderal. Jadi pengawalku, dengan aku di sini, Chow Dafo nggak berani sentuh kamu. Di Myanmar ini juga nggak ada yang berani ganggu kamu. Tetaplah di sini. Ya. Kak Chen, Tiantian Group masih butuh kamu. Kita harus pulang bareng. Nona Wu. Niat baikmu, kamu orang terhormat. Tapi aku Wang Chen telah hebeb. Nggak mau numpang di bawah orang lain. Aku selamatkan kamu, bukan untuk nempel dengan orang kaya. Tapi, supaya suatu aku bisa secara terang-terangan. Atas nama Wang Chen, jalan dengan tegak di Myanmar. Benar nggak, guys? Bagus, terlahir bebas. Kalau gitu, aku nggak maksa. Tapi ingat, pintu rumah jenderal selalu terbuka untukmu. Kak Chen. Akhirnya kamu pulang. Aku khawatir bang. Gimana dengan jenderal? Mereka nggak bikin susah kamu kan? Nggak apa-apa, Xue Qing. Jenderal udah setuju melindungi Tianchen Group. Nanti kita di Myanmar bisa tenang bisnis. Yang penting kamu baik-baik. Itu yang paling penting. Kak Chen. Nanti. Wei. Bang Chen, apa benar kita bisa nemu barang berharga? Tempat ini, kayaknya isinya cuma barang bekas gak ada yang mau. Di kalangan kita ada pepatah namanya, dewa aja susah nebak kualitas batu. Barang bagus seringnya tersembunyi di tempat paling kotor. Pojok, yang nggak kelihatan. Ketemu! Meski kulitnya tebal, tapi di dalamnya ternyata ada jokes warna ungu violet. Dan lagi. Di dalamnya juga ada motif naga yang langka. Lihat batu. Selera bagus ya. Yang di tangan kamu itu dari tambang tua, jenis corak bunga. Lihat, jendelanya udah dibuka. Cantik banget. Nanti dipoles aja. Pasti bikin untung. Pak tua, kita berdua orang awam juga nggak tahu harga pasar. Ya beli aja. Bikin gelang buat istri aku. Kamu kasih harga pasar. Iya. Aku lihat, warnanya lumayan cantik. Anak muda, hubungan kalian baik, Pak. Begini aja. 300.000. Kamu bawa pergi. 300.000. Aku kira cuma 100.000 atau 80.000. Udah sayang kita pergi. Iya dong. Batu apa sih kok dijual 300.000? Pembeli di sini banyak banget. Hei. Jangan pergi. 300.000 itu harga awal. Kalian bisa nawar dong. Itu 150.000. tunggu, kamu nipu aku ya? Langsung aja kamu setuju. Tawaranku kebanyakan ya? Itu aturan di bidang kita. Begitu harga deal, harus mau ingkar janji, ya? 150.000. 150.000. Beli aja. Tapi, kamu harus kasih bonus ini. Ini benar-benar awam banget. Satu batu jok yang penuh serat kapak berani bayar 150.000. Batu rongsokan yang 3 tahun nggak ada yang mau. Benar-benar bodoh banget. Kalau kamu udah bilang gitu, Ambil aja, ambil. Anggap aja beli budi kamu. Kak Chen, bahan batu ini nggak ada istimewanya juga. Di dalam batu jok ini penuh serat. Lagi cuma dibuka jendela kecil kayak gitu. Di bawahnya kemungkinan besar bahan buat. Kenapa kamu mau beli dengan harga 150.000? Yang benar-benar aku mau. Bukan batu jok nih. tapi ini Yang ini kulitnya tebal banget. Dan bentuknya juga. Teksturnya, warnanya. Ya ampun, Pak Wang. Ini. Jok ungu motif nag. Kak Chen, ini benar-benar harta karun. Bukan cuma harta karun. Ini gio paling berkualitas. Bahan kayak gini cuma ada di buku kuno. Katanya bisa menenangkan jiwa dan pikiran. Untuk mengukir cap kerajaan. Bahan kelas atas. Harta yang nggak ternilai. Lalu harus ditaksir. Paling nggak 100 juta lebih. Kirim dia ke lelang batu jok bulan depan. Semua orang di Myanmar tahu, barang lelang pertama dari Tianchen Group adalah batu andalan ini. Semuanya barusan terima kabar dari Naipidau.
Pemerintah militer demi membereskan pasar batu jok dalam negeri dan memberantas penyelundupan memutuskan memberi aku wewenang untuk menyelenggarakan sepenuhnya satu lelang umum batu jok top kelas seluruh Myanmar. General. Ini kesempatan langka yang nanti semua panglima perang di Myanmar, pengusaha kaya, bahkan pembeli top dari luar negeri, semuanya bakal berkumpul di sini. Asalkan kita sukses bikin lelang itu. Posisi kita di pemerintahan militer, nggak bakal ada yang bisa menggoyah. Ayah, kalau ini acara besar seluruh Myanmar, pasti bikin semua orang terpesona. Barang pamungkas. Kalau barang lelangnya biasa aja, khawatirnya para panglima perang itu bakal ketawain kita. Suli benar. Aku juga pusing mikirin ini. Barang bagus di pasar, lawan banyak. Tapi yang bisa disebut harta nasional, cuma sedikit banget. Wang Chen, kamu punya pengalaman lu. Menurut kamu, Giok, kayak apa yang pantas jadi penutup acara besar ini? General. Kalau giok hijau kekaisaran biasa, khawatirnya nggak bakal masuk di mata orang-orang besar itu. Di tangan kebetulan ada satu batu, meskipun belum pernah keluar. Tapi kalau dikeluarkan, pasti bikin semua orang di sini kaget. Lebih berharga dari jok hijau kekaisaran. Apa ini bercanda? Jenderal lihat aja, nanti langsung tahu. Keluarin barangnya. Pak. Belum. Ya ampun. Asli banget. Ini yang katanya legendaris. Zici Donglai. Pertanda keberuntungan. Lagi pula, terbentuk alami. Pak Jen. Kalau benda ini... Bisa jadi penutup acara. Para panglima perang lihat motif nak. Siapa yang berani nggak hormat sama kamu? Wang Chen, kamu dapetin barang keramat kayak gini. Ini bener-bener harta negara yang super berharga. Cuma lagi beruntung aja. Dapat barang murah di pasar luar. Karena jenderal mau ngadain acara besar. Batu nih. Tanda kecil dari Tianchen Group. Disumbang sebagai barang lelang penutup. Bagus. Bagus banget tuh dapat barang murah. Bagus juga Tianchen Group. Lu tenang aja. Gue nggak bakal pelit sama lo. Uang hasil lelang. Dan gue nggak mau ambil pasaku. Semua buat Tianchen Group. Kak Chen, lo selalu bisa bikin keajaiban. Shangzhou, lo tunggu aja. Batu ini nggak cuman jadi yang bikin Tianchen Group terkenal, tapi juga kuburan kalian. Bang Fo. Anak itu namanya Wang Chen kan? Katanya dia Nggak cuma nyembuhin anak perempuan jenderal. Juga sama cewek Mio Mio itu. Deket bang. Mio, selama ini sombong bang. Orang yang bisa bikin dia respect. Pasti bukan sembarangan orang. Bang Fo, anak ini nggak boleh dibiarin. Karena dia bisa deket sama jenderal. Nanti kalau dia sukses besar, urusan kacau di kawasan kita ini, pasti nggak bakal bisa ditutup-tutupin lagi. Wang Chen, orang Tionghoa kecil, sampai bisa bikin masalah. Ombaknya gede bang. Gimana kabar Miao Miao di sana? Miao Miao kayaknya ngebela dia banget. Sementara ini, susah. Tapi, bos, kita nggak bisa diam aja dong. Bisnis di kawasan ini makin turun terus. Anak-anak babi itu makin susah ditangkap. Tekanan dari atas juga gede. Kalau nggak ada pemasukan lagi, kita pakai apa buat ngurusin anak buah ini? Istana General. Yang namanya Tianchen Group. Kekuatan baru yang lagi naik. Dengar-dengar bos grup itu namanya Li Xueqing. Istana General. Gue juga dengar. Tianchen Group ini, walau masih baru muncul, tapi latar belakangnya kuat. Jenderal berani lindungi mereka secara terbuka. Artinya mereka ngambil alih sebagian besar hak bisnis di wilayah kita. Mulai sekarang mau berbisnis di sini. Kemungkinan mesti ngikutin maunya mereka. Ngikutin maunya mereka. Pas gue berkeliaran di Myanmar. Mereka masih pakai popok. Tapi, kalau nggak bisa lawan kepala ke kepala, Ganti kara aja. bulan depan, Jenderal mau ngadain lelang batu jok yang gede. Li Xueqing itu pasti bakal datang bareng anak buah Tianchen Group. Bos, maksud Anda? Kita di lelang ini sama Pak itu benar-benar jalin hubungan. Kalau bisa merangkul Tianchen Group, manfaatin kekuatan mereka. Kita bukan cuma mantepin wilayah, tapi juga bisa cuci sebagian bisnis. Kalau nggak bisa, Ya bikin mereka tahu di wilayah Myanmar siapa yang pegang kendali. Akon, awasin benar-benar setiap gerak-gerik Tianchen Group. Apalagi yang namanya Li Xueqing. Aku mau tahu Semua detailnya. Siap. Bos, tenang aja. Aku langsung urus. Li Xueqing. nggak peduli kalian dari mana, Yang halangin jalanku. Mati.
Pak Lee, pintu masuk istana jenderal ini tinggi banget. Meskipun pakaiannya bagus, kau nggak punya latar belakang. Takutnya nggak bakal betah duduk di kursi itu. Latar belakang itu ya dari kemampuan kita sendiri, bukan karena umur panjang. Pak Zhou, silakan. Ini nggak ada urusan. Mundur ke belakang. Batu Hei Wuxia itu. Aku udah kasih tanda. Nanti kita pasti dapetin. Iron, Tianjin Group. Gak dapet apa-apa. Pak Zhou, meskipun tandanya bagus, juga harus lihat rezeki. Ada atau enggak batu Hei Wuxia itu? Tanda. Tanda apa? Selamat datang semuanya. Barang pertama hari ini, barang pemanasan lelang. Dari tambang lama, Hapakan, jubah warna-warni. Selama dia ada di sini, tempat separah apa, aku juga merasa tenang. Profil wajahnya cantik banget. Pak Lee, bahan ini kualitasnya sangat bagus. Gimana? Nggak berani nawar. Bahan ini ada naga dan air. Itu pertanda bakal naik drastis. Jangan dilepas. 8 juta. 10 juta. 15 juta. 10 juta. Pak Zhou ternyata modalnya kuat. Karena Pak Zhou suka banget. Kalau gitu kita bikin dia senang aja deh. Deal. Selamat ya Pak Jo. Begini dapat segi, dapat hadiah utama. Wang Chen. Lu masih terlalu hijau sih. Ronde pertama, aku bakal kasih tahu lu. Apa itu tekanan modal? Ini namanya Biarin dia menang dulu. Seseorang cuma pas lagi paling pede, baru bisa kalah habis-habisan. Makan keluar gunung. Harga dasar 10 juta dolar. Ini barang kelas atas yang baru keluar. Nah, yang tadi tuh lu nggak berani. Yang ini si macam. Aku lihat lu juga. Minggir aja sana. Pak Zhou. Kulit batu ini terlalu tebal. Aku juga nggak bisa lihat tembus. Kak Wang, lu lagi. Sesudah fusi, rubah tua. Sama sekali nggak tahu dirinya sendiri. Udah jadi mangsa lu. Wang Chen, dana perusahaan kita. Semua ada di sini. Lu berani nggak taruhan sekali? Pak Li. Jangan peduliin si pengecut ini. 30 juta. Pak Zhou, batu ini pasti aku. Wang Chen mulai panik. Warna dan air batu ini luar biasa. Pasti naik gede. 40 juta. Foya. Hajar dia. Oh ya. Aku lihat batu ini paling mahal 40 juta. Lebih dari itu, takutnya kita harus kasih ke bocah itu. Pak Zhou punya uang banyak banget. Aku ngaku kalah. 40 juta. Deal. Lelang. Selamat Pak Jo. Dapat 2 kali berturut-turut. Bang Wang. 2 putaran tarik menarik. Bang Chow udah ngeluarin 60 juta. Harus kasih ya. Pasti udah hampir habis kan? Putaran berikutnya, gue pengen dia pertaruhkan. Sama semua harta dia di kawasan ini. Kak Wang. Tadi Bang Jo liatin lo kayak mau makan lo. Lo harus hati-hati. Kalau dia punya kemampuan segitu, Gak mungkin. Mesti. Di ruang kerja Jenderal Gangshu. Naruh patung emas. Ada yang lihat? Lo mondar-mandir kuriga di situ. Gue suruh geledah. silakan geledah. Kalau nggak ketemu, Kongju sama Jenderal. Harus kasih gue penjelasan. Lapor. Di badan dia nggak ada. Mustahil. Geledah lagi. Gue malah merasa patung emasnya ada di badan Kongju. Itu nggak mungkin. Barang tadi jelas. Ada di mana? Lagi mikir gimana cara jebak gue? Selanjutnya, batu hitam tambang tua. Harga awal 2 juta. Shit. Batu ini, biarpun harus jual, tetap harus gue ambil. Ini kunci masa depan kita. Komfort. Harus kas kita. Cukup gua beli. Batu hitam andalannya. Kecuali kita gadaikan bisnis di kawasan. Batu ini. Gue lihat Wang Chen sama sekali nggak minat. Pasti batu sam. Udahlah, lihat aja dia mau nawar berapa. Ating Kak Wang ini. Sampai gue aja hampir ketipu. Dia yang kayak menguasai seluruh bikin orang nggak bisa alihin pandang. Wang, kamu barang sampah kayak gitu. Kamu gila ya? Aku nggak bisa keluar dengan tangan kosong dong. Nanti diremehkan sama Jenderal. Aku tawar 10 juta. Wang Chen. Hari ini, aku bikin lo. Gak dapat apa-apa. Bang Zhou, kamu jangan keterlaluan. Aku tawar 18 juta. Pak Zhou. Nggak bisa nambah lagi. Kalau termasuk jaminan bisnis, Di buku rekening, udah 140 juta. Gak bakal bisa menang barang penutupnya. 18 juta. Deal. Selamat ya kali. Dapat bongkahan hitam lubang tua. 18 juta. Beli barang kayak gini. Kompor di rumah lo kurang batu bara ya. Pak Zhou, jangan kebanyakan urusan. Kita lihat aja di batu penutup. Barang penutup batu hitam lubang tua. Harga awal 50 juta dolar. Miliar? Kamu gila. Nggak ada yang setting dulu, langsung nawar. Apa aku kena jebakan? Aku tawar 140 juta. 180 juta. Pak Zhou, berani ikut? Rencananya terlalu tepat. Setiap langkah memperhitungkan keserakahan manusia. Pria ini benar-benar dewa di arena judi batu. Pak Zhou, batu hitam ini jadi milikku. 200 juta. Gua pasang seluruh harta. Wang Chen, lo lawan gue. Apa lo pantas? Kalau gitu,
Mulai sekarang nama belakangnya Joe. Wang Chen, dengan batu ini, Jenderal pasti berada di pihak aku. Para komandan. Jenderal, undang kalian semua. Periksa batu di halaman belakang. Silakan. Karena kalian semua semangat banget. Ya kalau begitu. Bawa saksi ayahku. Lihat hari ini, siapa yang jadi pemenang sebenarnya. Bos Joe, silakan. Makasih Nonau. Hari ini, Aku akan kasih kalian lihat. Apa itu? Raja Batu Sejati. ayo. Foto yang pertama dulu. Beneran kamu udah ganti isi di dalamnya? Udah kamu ganti? Kalau kamu kalah, Kita hari ini, gak ada yang bisa keluar dari istana jenderal ini. Tapi tatapan percaya dirinya itu beneran mempesona. Aku juga rasa batu ini di dalamnya nggak ada apa-apa. Lihat macan ganas. Nggak apa-apa. Masih ada. Ini yang aku pertaruhkan dari kasino. Yang aku tukar balik. Keluar hijau. Anjing! Tidak, ternyata nggak ada apa-apa. Uang tunai habis. Properti udah digadaikan. Aku masih punya kesempatan. Bos Joe, sepertinya nggak ada kesempatan lagi. Kamu tadi demi menawar ke Bank Rifeng. Dia pinjam rentenir, menggadaikan bisnis kawasan. kok kamu tahu? Soalnya di belakang Bank Rifeng adalah grup Tianchen kami. Bos Joe, makasih properti kamu. Bos Joe. Ini aja udah nggak tahan. Makanan utamanya belum dihidangkan. Giliran aku. Bos Joe Runter. Batu jelek ini juga mau? Ya ampun. Itu bodi mata berdarah. Jiwa giok. Tahun lalu di Kristi, Dilan satu potong kecil. Harganya 800 juta juga. Pak Wang, giok darah seperti ini. Ayah aku. Susah mencari lama banget. Mulai sekarang di Myanmar, lihat kamu kayak lihat aku. Warisan Bos Joe. Masalah berantakan itu. Aku terima aja satu. Wang Chen, kira aku nggak punya cara ya? Aku masih punya satu jurus terakhir. Belum. Wang Chen, dia pikir menangin wilayahku. Terus bisa duduk manis. Aku bakal bikin kasino itu jadi kuburan dia. Tenang, bos. Aku udah naruh bungkus bom ini di lokasi serah terima. Nanti pas Wang Chen datang, langsung ledakin. Bilang ke Miao Miao, suruh dia besok pakai baju cantik. Terus dia sendiri yang arahin Wang Chen ke tengah panggung. Kak Wang, kayaknya orang kayak Bos Joe nggak bakal biarin kita gampang-gampang gini ambil alih wilayah. Pas sudah pegang kuncinya. Tekan aja detonatornya. Kak Wang, kamu ngomong apa sih? Sheisha, acara serah terima bis. Jalan normal aja. Kamu litin aja akting aku. Nanti pas Wang Chen naik panggung, aku langsung gerak. Para bos semua, hari ini aku Wang Chen resmi ambil alih kawasan itu. Juga hari di mana bos pensiun dengan gemilang. Peristiwa besar bahagia begini. Mari kita semua naik ke panggung bersama. Saksikan momen bersejarah ini. Gimana? Pak Wang, berterus terang Bang. Pak Joe, bareng aja. Wang Chen. Ini? Kita duduk di bawah aja. Nggak apa-apa. Pak Joe, kamu sayang sama aku ya? Ayo. No, very senior. Silakan naik ke panggung. Gila! Putri Jenderal ada di atas. Para bos tambang juga di atas. Kalau ini ditekan, Semua orang di Myanmar bakal buru kita. Bos! Tekan atau nggak? Isi jawaban dong. Panggung ini kokoh nggak? Kayaknya Pak Ju udah nunggu lama di atas. Dia nunggu apa ya? Aku nekat aja. mau gimana juga mati. Aku nggak peduli.
Hari ini kamu sama semua bos besar Myanmar. Ikut bareng. Mati aja. Jangan! Chu Wenlong, sayangku. Jangan diledakin. Apa? Ada apa? Pengawal. Karena Pak Joe sendiri yang ngaku. Ayo biar semua lihat. General, tolong suruh orang kamu. Buka karpet merah ini. Gila. Kamu ini. Orang gila yang gak waras. Kamu mau kita semua meledak di sini? Kenapa? Soalnya kabel peledak ini udah lama dipotong orang. Para senior, jangan panik. Aku di samping jauh si Buddha besar. Pasang mata-mata. Waktu dia merencanakan Konspirasi ini, aku udah tahu semuanya. Chu Wenlong. Kamu ini pengkhianat. Panas aja tadi. Ya, namanya teriaknya kencang banget. Rupanya dia udah lama gabung sama kamu. Kalian komplot mau jebak aku? Berani mau bunuh aku dan pemilik tambang? Hari ini, Dewa gak bakal nyelamatin kamu. Aku hancur total. Wang Chen, biar aku masuk neraka. Tetap bakal bawa kamu ikut. Wang Chen! Inggir! Zhou Dafo. Peluru kamu. Nggak bisa bunuh aku. Kekuatan asli Tuan Wang ya? Orang Bajingan. Punya niat jahat ini, masukin penjara. Seumur hidup. Busuk aja di ruang bawah tanah. General. Dia sendirian. Di lantai 2 ngumpet-ngumpet. Kami juga nemu remote ini. Bos Wang. Aku salah. Bos Wang. Kakak besar sudi maafin yang kecil ya. Aku denger. Si kecil imut itu. Kasih aku satu kesempatan. Aku jadi sapi atau kuda juga rela. Zhou Dafo. Kamu si kecil imut. Mau jebak Bos Wang. Chu Wenlong. Sayangnya selama ini Aku anggap kamu adik kandung. Chu Chen. Kamu mati nggak bakal enak. Wang Chen. Kamu mau banget hidup kan? Iya. Kalau gitu, aku umumkan. Jiu Wenchong. Apa boleh perginya? Bang Wang. Tembakan tadi, nyawaku hampir copot karena kaget. Adik Xueqing, Pak Wang yang segitunya hebat. Mana peluru biasa yang bisa melukai? Semuanya. Upacara serah terima sudah resmi selesai. Malam ini dikasih dong. Minuman gratis semua. Pokoknya mabuk dulu baru. Aku bersulang buat kalian semua. Xueqing. Siapin pesawat pribadi buat aku. Peng Wang, Karena di sini udah aman. Aku juga harus pulang. LHK 1234. Coba lihat ini apa? dasar kampung. Ngapain heboh? Kan cuma Maybach jelek. Tenang aja, Xiaoli. Kakak nanti juga bisa beli. Maybach. Lu yang kampungan, asal ngajar aja sama Xiaoli. Aku kenapa? Emang ngerti apa itu Maybach? Lihat logo kecil di atasnya, enggak? Ini Rolls Royce. Ngerti. Rolls Royce lah. Ini aku salah ngomong karena keburu. Bukan aku nggak tahu. Xiaoli. Kakak koreksi lagi ya. Ini bukan Maybach. Ini Rolls Royce. Rolls. HK 1234. Ada orang turun. Pak Wang, ini rumah Bapak. Udah pulang. Aku Wang Chen, akhirnya pulang. Wang Chen. Ayah. Baik. Perempuan secantik ini. Ternyata ada 3. Ini bukan Wang Chen yang ditipu. Ke Myanmar Utara. Kok bisa? Ginjalnya diambil. Jadi orang cacat. Orang Myanmar Utara. Nemuin terus dibuang balik desa. Bantu urus jenazahnya. Sayangku! Kamu berani mukul aku! Berani ngomong kasar sama Pak Wang. Serek keluar. Cabut lidahnya. Ma? Chenner udah pulang?
Chen. Ma, Ini aku. Wang Chen. Chenermu. Besar. Nggak baik. Jantung berhenti. Dola mau tak juga berhenti. Nyonya? Ma, Chener, udah pulang. Tenang aja. Meskipun harus habiskan semua tenaga, Chener pasti selamatkan ibu. Mulut udah hangat. Hidup lagi. Semua indikator pulih secara ajaib. Astaga. Chener. Kamu ya? Makayaknya mimpi lagi. Bukan mimpi. Ini aku. Anakmu yang durhaka. Wang Chen. Udah lama nggak jalan-jalan ya? Aku, Tenang aja, Ma. ada aku di sini. Meskipun iblis sekalipun, nggak bakal bisa bawa ibu pergi. K1234. Ini nih. Kami. Udah, jangan bercanda. Biar aku yang perkenalin. Mei. Ini Ceci. Yang bantu aku urus perusahaan. Ini Bu Suli. Yang bantuin jagain suasana. Ini. Yang ngurusin keuangan buat aku. Halo, Tante. Nenek. Kak yang baik. Tante. Pak Wang sekarang udah sukses, Bang. Tenang aja, Bu. Mulai sekarang sampai tua. Semua jalannya mulus. Iya, Kak yang baik. Ini Wang Chen. Uang perawatan yang disiapin buat Ibu diterima baik-baik. Ini cuma yang pertama. Ini yang kedua. Mas. 1.500 per gramnya. Tidak, Mas. Aku Wang Chen seumur hidup ini. Cari harta. Baik, selamat. Biar nggak bersalah sama hati nurani. Sekarang. Aku cuma minta sekeluarga. Amat dan tentram. Semuanya.